Diusir ibu tirinya setelah ayahnya meninggal, pemuda miskin ini justru diangkat menjadi anak dari sepasang keluarga CEO, hingga diwarisi harta berlimpah dan bikin ibu tirinya bersujud. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Kabut senja menyusup lewat celah-celah jendela kamar rumah sakit, menari-nari di sekitar sinar redup lampu neon yang berdetak nyaris senyap dengan monitor EKG. Bunyi, bip, bip, bip. Yang teratur itu adalah satu-satunya penanda bahwa waktu masih berjalan bagi Handoko, ayah Randy. Bagi Randy yang duduk kaku di kursi plastik keras, memeluk erat tangan ayahnya yang kian dingin, waktu justru terasa mengeras seperti batu, menunggu palu godam yang akan menghancurkannya. Bertahan. Yah, desisnya lirih. Suaranya serak oleh jam-jam tanpa tidur dan doa-doa tanpa henti. Aku di sini. Dari balik tirai tipis, suara Astrid, ibu tirinya, terdengar lebih nyaring daripada mesin-mesin di sekitarnya. Nada tingginya memotong kesunyian koridor. Sudah saya bilang, Dok, klaim asuransi harus cair sebelum keadaan berlanjut. Prosedurnya harus jelas. Saya tidak mau ada masalah administrasi nanti. Randy menutup mata, mencoba menahan gelombang mual. Ucapan Astrid bagai pisau tumpul yang menggerus batinnya. Selama 2 tahun terakhir ini, sejak diagnosa kanker pankreas stadium 4 menghantam ayahnya, wajah asli Astrid perlahan terbuka. Wanita yang dulu ramah saat masih pacaran ayahnya itu kini lebih sering membicarakan surat wasiat, polis asuransi, dan dokumen kepemilikan daripada kondisi suaminya. Randy. Astrid menyibak tirai. Wajahnya yang masih cantik tapi kini keriput oleh ketergesaan tampak masam. Kamu sudah di sini dari siang. Pulang sana, mandi, istirahat. Nanti kalau ada perkembangan, saya telepon. Itu tidak perlu, Bu. Saya mau di sini, jawab Randy tanpa menoleh. Tatapannya tak lepas dari wajah ayahnya yang tertidur tenang. Tulang pipinya kian menonjol. Kulitnya pucat bersahabat dengan bantal putih. Surt. Mau tunjuk kalau kamu anak yang berbakti, ya? Astrid mendesis. Ingat, tabungan sudah habis untuk kemoterapi yang sia-sia ini. Setelah ini selesai, kita harus berpikir realistis. Kata-kata, sia-sia, itu menggantung di udara, racun yang langsung menyebar. Randy menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Sia-sia? Perjuangan ayahnya bertahan demi punya waktu lebih lama bersamanya. Itu sia-sia? Sebelum sempat menjawab, monitor EKG mengeluarkan bunyi panjang yang menyayat hati. Garis hijau yang tadi bergelombang, mendadak lurus. Yah! Teriak Randy, bangkit dari kursinya. Handoko membuka matanya untuk sesaat. Matanya yang sayu mencari-cari, lalu menemukan wajah anak semata wayangnya. Sebuah napas berat keluar dari bibirnya yang kering. Maafkan, Ayah. Nak, bisiknya, suara yang nyaris tak terdengar, dikeluarkan dengan seluruh sisa tenaga. Tangannya yang kurus mencoba menggenggam tangan Randy. Jadilah kuat. Genggaman itu tiba-tiba lemas. Matanya yang penuh penyesalan dan cinta itu perlahan kosong, menatap sesuatu di kejauhan yang tak bisa dilihat Randy. Bunyi panjang itu terus berdengung, memanggil perawat dan dokter yang berhamburan masuk ke dalam ruangan. Kegaduhan itu semua seperti bisu bagi Randy. Dunia menyempit hanya pada wajah ayahnya yang kini sudah tenang, bebas dari rasa sakit. Air matanya baru meledak saat seorang perawat dengan lembut menutup mata Handoko dengan kedua telapak tangannya. Astrid, di sudut ruangan, terdiam sejenak. Lalu, dengan efisiensi yang mengerikan, ia membuka tas bermereknya dan mengeluarkan ponsel. Iya, dia sudah meninggal. Saya tunggu di sini untuk surat kematian. Prosedur klaim harus segera dimulai besok pagi. Rumah semi permanen di pinggiran kota itu terasa seperti kuburan besar keesokan harinya. Bau bunga Kamboja dan dupa menyelimuti ruang tamu sempit yang dijadikan tempat peringatan sederhana. Hanya segelintir tetangga dan kerabat jauh yang datang. Kemiskinan dan penyakit yang panjang telah memutus banyak tali silaturahmi. Randy, dengan pakaian hitam sederhana, duduk di samping peti mati ayahnya, matanya bengkak dan kosong.
Ia masih bisa mencium aroma sabun mandi favorit ayahnya yang ia usapkan pagi tadi, bercampur dengan wangi melati yang mulai layu. Astrid, di seberang ruangan, sibuk menerima ucapan belasungkawa dengan ekspresi yang diatur sedemikian rupa. Namun, matanya kerap melirik jam dan ke arah dokumen-dokumen yang menumpuk di meja. Saat terakhir peti mau diberangkatkan ke pemakaman, Randy memeluk erat peti kayu sederhana itu. "Selamat jalan, Yah," bisiknya. Suaranya parau. "Aku janji, aku akan jadi kuat." Prosesi pemakaman berlangsung cepat dan hampa. Tanah merah menutupi peti terakhir yang menghubungkannya dengan orang yang paling ia cintai. Saat mereka kembali ke rumah, matahari sudah mulai condong ke barat, menerangi debu yang berterbangan di ruang tamu yang tiba-tiba terasa sangat asing. Astrid segera menutup pintu. Suasana berubah drastis. "Randy, kita perlu bicara," katanya. Suaranya datar, tanpa jejak kesedihan. Ia mengambil sebuah map coklat dari laci. Randy masih berdiri di depan foto ayahnya yang dipajang sementara, masih terbungkus kabut duka. "Ini tentang masa depan. Rumah ini sudah tidak ada harganya. Utang untuk pengobatan ayahmu menumpuk. Saya tidak sanggup menanggungnya sendirian." Astrid mulai membuka map itu. Ia mengeluarkan selembar kertas yang tampak seperti surat perjanjian hutang, ditandatangani oleh Handoko dengan cap jempol. Nominalnya membuat Randy terkesiap. 300 juta? Ayah tidak pernah bilang. "Bilang apa? Bahwa dia adalah seorang yang gagal?" Sela Astrid tajam. Dia menyembunyikannya untuk melindungi harga dirinya yang sudah tipis itu. "Dan menurut hukum, sebagai ahli waris, kamu ikut menanggung hutang ini." Randy memandangi kertas itu. Tanda tangan ayahnya terlihat aneh, goyang. Keraguan-raguan menyergapnya. "Tapi rumah ini satu-satunya. Rumah ini akan saya urus. Saya sudah dapat penawaran untuk merenovasinya dan menyewakannya. Itu satu-satunya cara untuk melunasi sebagian hutang," potong Astrid. "Dan kamu sudah dewasa. Lulus SMA. Sudah waktunya mandiri." "Mandi RI." Randy terkesima. "Bu, saya mau kuliah. Ayah bilang." "Ayahmu sudah tidak ada, Randy," hardik Astrid. Kini wajahnya yang sebenarnya muncul. Dingin, tegas, tanpa belas kasihan. "Dunia nyata tidak peduli dengan mimpi-mimpimu. Saya tidak bisa membiarkanmu di sini. Kamu harus cari tempat lain. Besok pagi, tukang akan datang untuk mulai merenovasi." Randy terduduk di kursi. Pukulan ini lebih kejam dari kematian ayahnya. "Ini adalah pengkhianatan. Di mana saya harus pergi?" "Itu urusanmu," jawab Astrid. Ia merogoh dompetnya dan mengeluarkan sebuah amplop putih tipis, lalu melemparnya ke pangkuan Randy. "Ini. Jangan bilang saya tidak bertanggung jawab. Anggap saja ini modal untuk memulai." Randy membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Selembar uang Rp10.000. Rp10.000. Nilainya bahkan tidak cukup untuk menginap di losmen murahan semalam. Rasa sakit, khianat, dan kemarahan yang selama ini ia pendam meledak menjadi sebuah kepahitan yang membeku. Air matanya telah kering. Yang tersisa hanya sebuah kepastian yang mengerikan. Ia sendirian. Tanpa sepatah kata pun, karena kata-kata tidak lagi ada gunanya, Randy menatap kosong ke arah Astrid. Tatapannya yang tulus dan penuh rasa sakit telah berubah menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Ia melipat amplop berisi uang Rp10.000 itu dan memasukkannya ke saku celananya. Lalu, ia berbalik, menuju kamarnya. Sebuah ruangan kecil di belakang yang dulu adalah gudang, yang ia tempati sejak Astrid pindah dan mengambil kamarnya. Yang lama. Di dalam kamar yang lembab dan pengap itu, ia membuka tas ransel sekolahnya yang sudah usang. Satu-satunya koper miliknya rusak engselnya dan sudah dibuang Astrid bulan lalu. Dengan gerakan mekanis, ia memasukkan beberapa helai baju yang paling pantas, 2 pasang kaos oblong, dan celana jeans lama. Ia mengambil foto ayahnya yang sedang tersenyum lebar, diambil saat ia lulus SMP, masa sebelum kanker dan sebelum Astrid menunjukkan taringnya. Foto itu ia bungkus rapat dengan plastik. Terakhir, ia mengambil ijazah SMA dan transkrip nilainya yang nyaris sempurna, terutama di bidang matematika dan fisika.
Mimpi untuk kuliah di teknik informatika, untuk menjadi seperti orang-orang yang ia baca di majalah bekas perpustakaan, kini terasa seperti lelucon yang kejam. Ia mengunci ranselnya, memandang sekeliling kamar gubuknya untuk terakhir kali. Disinilah ia kerap belajar dengan penerangan lampu tembok yang redup. Disinilah ayahnya sering mengetuk pintu diam-diam membawakan segelas susu hangat yang dibeli dengan uang receh. Disinilah impiannya bertumbuh. Kini, semuanya akan direnggut. Saat ia keluar membawa ransel, Astrid sudah berdiri di depan pintu utama, tangan disilangkan. Kunci kamar itu, perintahnya singkat. Randy menyerahkan kunci kamar. Tanpa berjabat tangan, tanpa pelukan perpisahan, bahkan tanpa tatapan terakhir, ia melangkah melewati ambang pintu rumah yang dulu ia sebut rumah. Pintu kayu tertutup di belakangnya dengan suara klik yang final. Suara itu mengunci masa lalunya di dalam, dan melemparkannya ke dalam sebuah dunia yang gelap, tidak dikenal, dan penuh permusuhan. Dengan ransel di punggung dan hati yang lebih berat dari beban apapun di pundaknya, Randy mulai berjalan menyusuri jalan sempit di kampungnya. Langkah pertama menuju ketidakpastian. Langkah pertama sebagai seorang yatim piatu yang terbuang. Matahari sore yang oranye menerpa wajahnya, tapi tidak memberikan kehangatan. Hanya 10.000 rupiah di sakunya, dan api kemarahan yang mulai menyala di dalam dada, mengusir rasa beku karena duka. Api yang satu hari nanti, akan ia ubah menjadi kekuatan untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar anak miskin yang bisa dibuang begitu saja. Malam pertama sebagai tunawisma, adalah pelajaran brutal tentang dinginnya beton. Randy memilih beranda sebuah toko kelontong yang sudah tutup, terlindung sebagian oleh terpal plastik biru yang berembus-embus diterpa angin malam. Dinginnya lantai tembus melalui jaket tipisnya. Setiap suara, derit roda gerobak, langkah kaki, teriakan mabuk dari kejauhan, membuatnya terjaga. Ia memeluk ranselnya erat, merasakan bentuk keras bingkai foto ayahnya. "Aku harus kuat, yah," bisiknya ke dalam gelap. Suaranya gemetar bukan karena hawa, tetapi karena kesendirian yang begitu pekat. Fajar menyingsing dengan warna kelabu. Rasa lapar menggerayangi perutnya yang kosong. 10.000 rupiah itu terasa seperti harta karun sekaligus kutukan. Ia harus menggunakannya dengan bijak. Di warung teh poci pinggir jalan, ia memberanikan diri membeli sepiring nasi kucing dan segelas teh tawar hangat, menghabiskan 8.000 rupiah. Rasa nasinya yang keras dan lauk tempe orek yang asin terasa seperti makanan bangsawan. 2.000 sisa uang itu ia simpan seperti nyawanya. Pekerjaan. Itu satu-satunya jalan. Pasar induk kota menjadi target pertamanya. Suasana kacau balau, gerobak, teriakan pedagang, dan bau menyengat sayuran busuk serta ikan menjadi latar yang asing bagi pemuda yang hidupnya lebih banyak dihabiskan di perpustakaan. Ia mendatangi seorang tengkulak yang sedang mengawasi bongkar muat karung-karung bawang. "Maaf, Pak, saya cari kerja. Bisa bongkar muat, apa saja," ucap Randy, berusaha terdengar percaya diri. Tengkulak itu, seorang lelaki kekar dengan kumis tebal, memandanginya dari ujung kaki ke ujung kepala. "Lembek. Lu kira ini mainan? Karung bawang 50 kilo. Lu angkat." "Saya kuat, Pak. Coba kasih kesempatan," pinta Randy. 50.000 sehari. Kerja dari subuh sampai barang masuk gudang. Gak kuat, gak dibayar. Randy mengangguk cepat. 50.000. Itu bisa untuk makan seminggu jika ia berhemat. Hari pertama itu adalah neraka. Otot-ototnya yang tidak terlatih menjerit setiap kali ia mengangkat karung. Keringatnya bercampur debu dan kulit bawang yang membuat matanya perih. Ia tergopoh-gopoh mengikuti ritme pekerja lain yang berpengalaman. Saat istirahat sejenak, ia disodori sebungkus nasi bungkus sederhana oleh seorang pekerja lain yang lebih tua. "Makan, nak. Lu kelihatan baru. Dari mana?" "Dari jauh, Pak," jawab Randy singkat, tak ingin berbagi cerita. Siang hari, saat panas mencapai puncaknya, sebuah insiden terjadi. Sebuah truk pengangkut beras membongkar muat. Randy dan beberapa kuli lain diperintahkan memindahkan beras karungan ke dalam gudang. Di tengah kesibukan, mandor mendatanginya sambil membawa beberapa kwitansi. "Oi, anak baru. Bawa ini ke kantor distributor di seberang jalan sana. Cepat, nanti truk mau jalan lagi." Randy, yang haus dan kepalanya pening,
menerima kwitansi itu dan berlari menyeberang. Kantor distributor ternyata sepi, hanya seorang sekretaris yang sedang asyik berkirim pesan di ponselnya. Ia menerima kwitansi dengan acuh. "Taruh sana," katanya, menunjuk meja yang sudah penuh tumpukan kertas. Saat Randy kembali ke pasar, suasana telah berubah. Mandor yang tadi menyuruhnya, kini berdiri dengan muka merah padam di depan truk yang hampir penuh. "Di mana kwitansi pengirimannya?" teriaknya pada supir truk. "Loh, tadi saya kasih ke si anak baru itu," sahut supir, menunjuk Randy yang baru datang. Mandor menatap Randy dengan mata belo. "Kwitansi tadi, mana?" Randy terkesiap. Saya serahkan ke ibu di kantor, Pak." "Bawa buktinya." "Tanda tangan penerima." "Goblok. Kwitansi kosong gak ada tanda tangan. Gak bisa klaim. Sekarang truk mau berangkat, gak ada dokumen," umpat Mandor. Tangannya menampar sebuah karung beras hingga debu beterbangan. Randy merasa jantungnya berhenti. Ia berlari kembali ke kantor distributor, tetapi sekretaris tadi membantah dengan dingin. "Saya gak terima apa-apa dari kamu." "Kamu siapa? Jangan asal nuduh." Randy terjebak. Ia tak punya bukti. Kata-katanya tak ada nilainya. Kembali ke pasar, Mandor sudah tak sabar. "Karena kelalaian lu, proses bongkar muat molor. Truk nunggak. Gaji lu hari ini hangus. Buat ganti rugi kerugian waktu. Sekarang, enyah dari sini sebelum gewe gerebek." Protes Randy tenggelam dalam teriakan dan caci maki. Ia diusir secara fisik oleh dua orang kenalan Mandor. 50.000 yang ia impikan menguap. Lebih parah lagi, reputasinya sebagai anak baru yang ceroboh sudah menyebar di antara para tengkulak dan Mandor. Pasar itu tertutup baginya. Hari-hari berikutnya adalah turunnya tangga sosial yang semakin curam. Ia mencoba menjadi pencuci piring di sebuah warung makan kecil. Bayarannya lebih rendah, 10.000 untuk 3 jam kerja, plus makan sekali. Suatu malam, pemilik warung yang kesal karena dagangannya sepi, menuduh Randy mencuri uang dari laci. Tanpa bukti, Randy dipecat dan diusir, hanya dibayar 5.000 rupiah dengan kata-kata, "Dasar anak liar, pergi." Keputusasaan mulai merayapi. Uang 2.000 yang tersisa sudah habis untuk membeli 2 buah roti kering. Ranselnya adalah segalanya. Di dalamnya, selain baju dan foto, ada beberapa komponen elektronik rusak, potongan motherboard, kabel USB, resistor, yang ia kumpulkan dari tempat sampah belakang warnet dan ia simpan dengan harapan bisa ia pelajari atau perbaiki suatu hari nanti. Malam itu, saat ia mencari tempat tidur di sebuah musola kecil, malapetaka terjadi. Ia tertidur lelap di pojok ruangan, kelelahan. Saat matahari terbit, ransel yang selalu ia peluk rapat-rapat, hilang. Panik. Itu satu-satunya kata. Randy berlari keluar musola, matanya liar menyisir setiap sudut. Seorang penjaga musola tua memberitahunya dengan sedih. "Maaf, nak. Tadi subuh ada pemuda mabuk masuk. Dia mungkin yang ambil." "Sudah biasa." Ranselnya, baju terakhirnya, foto ayahnya satu-satunya, dan komponen elektronik yang ia anggap sebagai buku pelajarannya. Semua hilang. Randy terduduk di tangga musola, hancur. Air mata yang tak keluar sejak pemakaman ayahnya, sejak pengusiran oleh Astrid, kini meleleh deras. Ia menangis terisak-isak, tubuhnya terguncang. Ia merasa seperti seonggok sampah yang tak berguna, terlempar, tertipu, dan kini dirampok hingga habis. Bahkan kenangan terakhir pada ayahnya direnggut darinya. Dalam tangisan itulah, sebuah percikan kemarahan yang berbeda muncul. Bukan lagi kesedihan yang melumpuhkan, tetapi kemarahan yang membara. Kemarahan pada nasib, pada Astrid, pada pencuri itu, dan pada dirinya sendiri yang terlihat begitu lemah. Tidak, ia bergumam pada dirinya sendiri, mengusir air matanya dengan kasar. Tidak boleh. Ayah bilang jadilah kuat. Menangis tidak akan mengembalikan apapun. Ia berdiri. Tubuhnya masih gemetar, tetapi matanya mulai menyala dengan tekad baru. Jika dunia ingin menghancurkannya, ia tidak akan diam saja. Ia harus lebih cerdas, lebih lincah,
lebih keras dari kota besi ini. Pertama, ia butuh makanan. Dengan perut keroncongan, ia pergi ke sebuah pasar lain yang lebih kecil. Ia melihat seorang nenek pedagang gorengan kesulitan mendorong gerobaknya yang roda depannya macet. Tanpa diminta, Randy mendekat. "Mari saya bantu, Nek." Ia membongkar mekanisme roda sederhana itu. Dengan sepotong kawat dan tenaga, ia berhasil memperbaikinya. Nenek itu terharu, memberinya 2 pisang goreng panas dan Rp1.000. "Anak baik, kamu jago benerin barang, ya?" Kata-kata itu seperti petir. Jago benerin barang. Ia memiliki kemampuan otodidak memperbaiki barang elektronik. Tapi di jalanan, yang lebih dibutuhkan adalah perbaikan barang sehari-hari. Hari itu, ia mengubah strategi. Daripada mencari pekerjaan yang mudah ditipu, ia akan menawarkan jasa. Dengan Rp1.000-nya, ia membeli sedikit lem dan sepotong amplas di toko material. Ia berkeliling di sekitar pasar kecil, menawarkan jasa perbaikan gerobak, rak, dan barang kayu logam sederhana dengan imbalan sukarela, makanan atau sedikit uang. Awalnya ditolak, ditertawakan. Tapi seorang pedagang buah yang gerobaknya nyaris rubuh karena sekrupnya lepas, memberinya kesempatan. Randy, dengan ketelitian yang ia dapat dari mencoba memahami sirkuit elektronik, tak hanya memperbaiki sekrupnya, ia juga mengencangkan semua bagian yang renggang dan memberi saran sederhana untuk perawatan. Pedagang itu puas, memberinya Rp10.000 dan sekeranjang kecil jeruk yang sedikit busuk. Itulah kemenangan pertamanya. Uang yang ia dapat dari keahliannya, bukan dari keringat yang bisa diremehkan. Perpustakaan umum, yang dulu adalah tempat pelarian untuk mimpi, kini menjadi markas taktiknya. Di sela-sela belajar dari buku komputer usang, ia kini juga mempelajari buku pertukangan dasar, mekanika sederhana. Ia bahkan mulai mencatat pola perdagangan di pasar, mengamati mana barang yang laris, siapa yang butuh bantuan. Randy tidak lagi sekadar bertahan hidup. Ia sedang belajar berperang. Dan senjatanya adalah pikiran dan ketekunannya. Kota besi masih dingin dan kejam, tetapi di dalam dada pemuda miskin ini, api untuk membuktikan diri telah menyala, siap membakar segala rintangan. Foto ayahnya memang hilang, tapi wajah dan nasihat ayahnya terpatri di hatinya, menjadi kompas di tengah kegelapan hidupnya yang baru. Hujan mengguyur kota dengan getir, seolah-olah langit ikut menangisi kesendirian Randy yang berlarut-larut. Selama 6 bulan hidup di jalanan, ia telah berubah. Wajahnya yang dulu masih terlihat seperti anak sekolah kini tertempa matahari dan dinginnya malam. Matanya lebih tajam, waspada. Ia tak lagi sekadar memperbaiki gerobak. Ia telah membangun jaringan kecil. Beberapa pedagang sayur dan penjajah kopi keliling mengenalnya sebagai Randy Montir, yang bisa dipercaya dan harganya bersahabat. Ia bahkan punya base camp semi-permanen, sebuah emperan kosong di belakang bengkel sepeda tua yang pemiliknya membiarkannya tidur di sana asal ia membantu membereskan perkakas. Namun, hari itu adalah hari sial. Seorang preman pasar yang iri dengan reputasi, Randy telah mengancam dan merusak kotak perkakas sederhana milik Randy yang ia simpan di base camp. Randy terpaksa kabur, kehilangan sebagian alat andalannya. Hujan yang turun tiba-tiba membuatnya kalang kabut mencari tempat berteduh. Pakaiannya yang tipis basah kuyup, menggigil. Ia berlari menyusuri trotoar di kawasan pertokoan yang lebih elit, wilayah asing yang jarang ia jamah. Di depan sebuah kafe dengan jendela kaca lebar dan lampu temaram yang terlihat sangat hangat, nasibnya berbelok. Seorang wanita parubaya yang elegan, dengan blazer warna taupe dan rambut disanggul rapi, keluar dari kafe didampingi seorang sopir yang memegang payung besar. Wanita itu, Ibu Clara, terburu-buru, mungkin karena hujan. Saat melangkah turun dari undakan, sepatu haknya yang halus terpleset di lantai marmer basah. Dengan teriakan kecil, ia jatuh terduduk, tas tangan kulitnya terlepas dan isinya berserakan. Dompet, kunci, sebuah tablet dengan casing kulit, lipstik, dan beberapa dokumen. Sopirnya panik, berusaha menolong sambil tetap memegang payung. Randy, yang hanya berjarak beberapa langkah, bereaksi tanpa pikir panjang. Insting menolongnya, yang tersisa dari didikan ayahnya, mengalahkan rasa rendah diri dan basahnya tubuhnya. Ia berlutut di tengah hujan, mengumpulkan barang-barang itu dengan cepat dan hati-hati, menyekanya dengan lengan bajunya yang sudah basah.
Terima kasih, Nak, ucap Ibu Clara. Suaranya terdengar kesakitan namun tetap sopan. Wajahnya pucat, mungkin kakinya terkilir. Biar saya bantu ibu ke dalam, Bu, kata Randy. Suaranya hampir hilang oleh derasnya hujan. Dengan sopir di sisi yang lain, mereka membantu Ibu Clara berduduk kembali di kursi dekat pintu kafe. Di dalam kehangatan kafe, aroma kopi dan kayu manis memenuhi udara. Randy merasa sangat out of place. Pakaiannya yang lusuh dan basah meneteskan air ke lantai kayu yang mengilat. Beberapa pengunjung melirik dengan pandangan aneh. Randy hendak pergi, namun Ibu Clara memanggilnya. Tunggu, Nak, kamu basah kuyup. Minumlah ini dulu. Ia menyuruh pelayan membawakan segelas coklat panas. Randy, yang gemetar kedinginan, menerimanya dengan rasa bersyukur yang malu-malu. Tangannya yang kasar dan penuh bekas luka terlihat kontras dengan gelas keramik yang halus. Saat itulah Ibu Clara mencoba menyalakan tabletnya. Layarnya gelap. Ia mencoba mencolokkannya ke power bank. Tetap tidak ada respon. Ah, mungkin kena air. Ini ada data penting untuk pertemuan nanti, keluhnya pelan. Boleh saya lihat, Bu? Tanya Randy, hampir tanpa berpikir. Elektronik adalah bahasanya, zona nyamannya. Ibu Clara terkejut, lalu menyerahkan tablet itu. Randy mengamatinya. Ia meminta penjepit kertas dari pelayan. Dengan gerakan hati-hati dan penuh konsentrasi, ia melepas casing pelindungnya. Matanya menyoroti sebuah titik. Ini, Bu. Konektor chargingnya agak longgar dan sedikit berkarat karena kelembaban. Bukan rusak parah. Dengan menggunakan ujung penjepit kertas, ia dengan lembut mengorek dan mengencangkan kembali konektor logam kecil itu. Lalu ia mencoba mencolokkan kabel. Ketika ikon baterai merah muncul di layar. Sudah. Tapi jangan dinyalakan dulu. Tunggu kering benar supaya tidak konslet. Ibu Clara memandangnya dengan takjub. Bukan hanya pada keahliannya, tetapi pada kesungguhan dan kerendahan hati di balik tindakannya. Kamu sangat ahli. Di mana kamu belajar? Belajar sendiri, Bu. Suka iseng bongkar pasang barang elektronik bekas, jawab Randy sambil menunduk. Tiba-tiba sadar akan penampilannya. Kamu tinggal di sekitar sini. Randy terdiam sejenak. Saya tidak punya tempat tinggal tetap, Bu. Jawaban itu diucapkan dengan jujur namun tanpa mengiba, menyentuh sesuatu di hati Ibu Clara. Ada keteguhan di mata anak muda itu yang bertolak belakang dengan keadaannya yang memprihatinkan. Sopir, saya akan mengantarmu pulang. Biar ganti baju yang kering. Randy ingin menolak, malu. Tapi hujan di luar masih deras, dan kedinginan mulai merasuk hingga ke tulang. Ia pun mengangguk lemas. Perjalanan dengan mobil mewah yang sunyi itu terasa seperti mimpi. Randy duduk kaku, berusaha agar pakaian basahnya tidak terlalu menodai jok kulit. Saat sopir bertanya alamat, Randy hanya bisa menyebut daerah dekat bengkel sepeda itu. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gang sempit dan kumuh. Saya turun di sini saja, Pak. Jalan di dalam sempit, kata Randy. Ibu Clara, yang selama perjalanan dia memperhatikan, memutuskan untuk turun. Saya antar sampai depan. Mungkin ia ingin memastikan. Mereka berjalan beberapa puluh meter melewati genangan air dan sampah, hingga tiba di sebuah emperan bengkel yang gelap dan lembab. Di sudut, terlihat sebuah kardus bekas berisi beberapa helai baju dan plastik berisi roti kering. Itulah tempat tinggal Randy. Tak ada tempat tidur, hanya selembar kardus sebagai alas. Hati Ibu Clara, yang sudah lama merindukan kehadiran seorang anak setelah kehilangan anak kandungnya dalam kecelakaan 5 tahun lalu, seketika terasa seperti diremas. Air matanya hampir menetes. Di tengah kemewahan hidupnya, ada sebuah luka yang tak kunjung sembuh. Dan di depan matanya, seorang anak muda dengan keteguhan yang mengingatkannya pada anaknya dulu, hidup dalam penderitaan yang tak seharusnya ia tanggung. Tinggal di sini sendirian? Tanyanya. Suaranya bergetar. Ya, Bu. Sudah biasa, jawab Randy, berusaha tersenyum. Ia berbalik dan mengambil sekantong plastik berisi 2 roti kering yang ia dapat dari bantuan seorang penjaga malam kemarin. Ini, Bu. Terima kasih sudah mengantar saya. Maaf tidak punya apa-apa yang layak.
Tawaran itu, roti kering dari anak yang hampir tak punya apa-apa, menghancurkan pertahanan terakhir Ibu Clara. Ia tak tahan lagi. Tidak, Nak. Kamu tidak perlu kasih apa-apa. Kamu mau ikut ibu? Ibu punya rumah yang besar, kosong. Kamu bisa tinggal di sana, bisa sekolah lagi. Ucapan itu meluncur tulus dari hatinya yang ibu. Randy terpana. Ia ragu. Pengalaman dengan Astrid membuatnya sulit percaya pada kebaikan tiba-tiba. Saya tidak mau merepotkan, Bu. Tidak merepotkan. Suami ibu juga akan senang. Kami kehilangan anak kami dulu. Rumah itu terlalu sunyi. Kali ini, air mata Ibu Clara benar-benar mengalir. Kesedihan yang tulus itu tak bisa dibuat-buat. Randy, yang haus akan kebaikan dan keluarga, perlahan mulai percaya. Ia mengangguk. Perlahan. Saya mau berusaha tidak mengecewakan ibu. Kedatangan Randy di rumah megah keluarga Widodo di kawasan elit bagaikan seorang manusia gua yang tiba-tiba tercerabut ke masa depan. Segala sesuatu berkilau, bersih, dan senyap. Awalnya, ia salah menekan tombol panel kaca di dinding yang ternyata adalah pengontrol tirai otomatis. Ia juga salah menggunakan kloset duduk yang canggih, hampir membuatnya banjir. Mandi di shower yang memiliki 6 jenis pancuran adalah pengalaman yang membingungkan sekaligus mengesankan. Adele, putri angkat Widodo Clara yang berusia 20 tahun, adalah badai pertama yang harus dihadapi Randy. Gadis itu cantik, bergaya modern, dan memiliki sorot mata yang sinis saat pertama kali bertemu Randy di ruang keluarga. Jadi ini, proyek sosial baru ibu. Bisiknya cukup keras pada Ibu Clara, namun terdengar jelas oleh Randy. Dari mana memungutnya? Kolong jembatan. Adele, tegur Ibu Clara. Randy hanya diam, menunduk. Ia terbiasa dengan hinaan yang lebih kasar di jalanan. Tapi ini berbeda. Ini di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Makan malam pertama adalah cobaan berikutnya. Randy, yang terbiasa makan dengan cepat dan seadanya, tidak terbiasa dengan tata krama di meja makan besar. Ia salah menggunakan garpu salad untuk memakan steak. Adele memandangnya dengan sebelah mata dan tertawa kecil. Randy merasa panas di pipinya. Pak Widodo, pria berwibawa dengan sorot mata yang tajam namun tidak kejam, mengamati semuanya dalam diam. Hari-hari awal penuh dengan ketidaknyamanan seperti itu. Namun, Randy adalah pembelajar yang cepat. Ia mengamati, meniru, dan bertanya dengan sopan pada pembantu yang lebih bersimpati padanya. Satu hal yang tak pernah berubah, kerendahan hatinya. Ia selalu menawarkan bantuan, membereskan meja setelah makan meski sudah ada pembantu, dan selalu mengucapkan terima kasih. Perubahan kecil mulai terjadi ketika Ibu Clara sakit flu. Randy ingat bagaimana ia merawat ayahnya, dengan sigap membuatkan teh jahe hangat dan menaruhnya di samping tempat tidur Ibu Clara dengan sebuah catatan kecil. Semoga cepat sembuh, Bu. Ibu Clara tersentuh. Tak ada yang pernah melakukannya dengan tulus seperti itu, bahkan Adele. Lalu, suatu akhir pekan, server dan jaringan internet rumah yang canggih itu mendadak mati total. Pak Widodo kesal karena ada kerjaan mendesak. Teknisi sedang libur. Adele hanya bisa mengeluh karena tak bisa mengunggah media sosial. Randy, yang telah diam-diam mempelajari sistem rumah dari buku yang ia pinjam, memberanikan diri. Pak, boleh saya coba periksa? Saya paham sedikit. Pak Widodo mengangkat alis, ragu. Tapi melihat kegentingan situasi, ia menganggap. Hati-hati, itu peralatan mahal. Randy masuk ke ruang server kecil. Dalam 30 menit, setelah memeriksa kabel dan konfigurasi, ia menemukan masalah. Sebuah switch kecil yang kepanasan dan salah setel. Ia mereset dan memberi pendinginan darurat. Lampu-lampu indikator kembali hidup. Jaringan pulih. Pak Widodo terkesan bukan hanya pada keahliannya, tetapi pada cara Randy bekerja. Tenang, teliti, penuh perhitungan. Ia mulai melihat lebih dari sekadar anak terlantar yang ditolong istrinya. Ia melihat potensi. Dan yang terpenting, ia melihat ketulusan. Malam itu, di ruang kerja, Pak Widodo berbicara pada Ibu Clara. Dia berbeda, Clara. Bukan pengemis.
Dia pejuang. Dan kita butuh kehidupan di rumah ini lagi. Bukan hanya kesunyian yang kita tutupi dengan barang mewah. Ibu Clara mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Dia mengingatkanku pada Alpha, tapi dengan cara yang berbeda. Alpha kita percaya diri dan ceria. Randy ini, seperti berlian kasar yang perlu diasah dengan kasih sayang. Titik balik Randy mungkin dimulai dengan hujan dan sebuah tablet yang rusak, tetapi penerimaannya di keluarga Widodo baru akan benar-benar dimulai ketika ia membuktikan bahwa yang ia bawa bukanlah kemiskinan, melainkan kekayaan karakter yang tak ternilai. Dan asahannya dimulai dari hal-hal kecil, secangkir teh jahe, sebuah server yang diperbaiki, dan senyuman tulus yang mulai lebih sering menghiasi wajahnya yang dulu selalu tegang. Namun, jalan menuju penerimaan penuh masih panjang, dan rintangan terbesar mungkin belum datang dari luar, tetapi justru dari dalam rumah megah itu sendiri. Kehidupan Randy di rumah keluarga Widodo mulai menemukan ritmenya, seperti mesin halus yang perlahan diolesi pelumas kepercayaan. Pak Widodo memberinya sebuah laptop bekas namun masih bagus untuk kuliahnya nanti. Randy memperbaikinya dengan sedikit upgrade RAM, dan menjadikannya jendela untuk mengejar ketertinggalannya. Ibu Clara, dengan perhatian yang kadang membuat Randy malu karena tidak terbiasa, membelikannya pakaian-pakaian sederhana namun rapi. Ruangan yang ia tempati, kamar mandi dalam, tempat tidur empuk, meja belajar, terkadang masih terasa seperti mimpi yang bisa pecah kapan saja. Namun, bayang-bayang masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Mereka bersembunyi di sudut-sudut gelap ingatannya, menunggu kesempatan untuk menyergap. Serangan pertama datang melalui ponsel. Nomor lama Randy, yang hanya diketahui oleh beberapa orang, termasuk Astrid, tiba-tiba hidup kembali dengan dering yang mengusik ketenangan sebuah Senin pagi. Randy sedang sarapan dengan keluarga Widodo, ketika getarannya membuatnya terkejut. Unknown number. Dengan perasaan tidak enak, ia mengangkatnya di tengah pandangan penasaran Adele. "Halo, Randy? Nak, ini ibu." Suara di seberang sana adalah suara yang sering menghantui mimpinya. Suara Astrid. Tapi kali ini, nadanya berbeda. Lembut, terkesan lirih, penuh keprihatinan. Darah Randy seolah membeku. Ia bangkit dari meja, berjalan ke teras. "Apa yang ibu mau?" "Aduh, jangan kasar begitu, dong. Ibu. Ibu hanya ingin mendengar kabarmu. Ibu khawatir. Dengar-dengar kamu sekarang tinggal dengan orang kaya ya? Bagus. Bagus. Ibu senang." Ada jeda yang disengaja. "Tapi nak, kamu ingat, kan? Ibu tiri tetap ibu. Secara hukum, secara moral, ibu masih keluargamu. Dan keluarga itu harus saling membantu." Randy mengepalkan tangan. Dia tahu arahnya. "Saya tidak punya apa-apa untuk dibantu, Bu." "Ah, masa sih? Kamu kan sekarang di lingkungan orang berduit. Pasti butuh banyak hal. Uang jajan, mungkin? Atau ibu butuh sedikit bantuan. Bisnis suami ibu yang baru lagi susah. Cuma butuh 5 juta saja. Buat nutup lubang kecil. Ibu janji, nanti ganti." Suara itu menjadi merengek. 5 juta. Angka yang dulu bisa menyelamatkan hidup Randy berbulan-bulan. Angka yang kini terdengar seperti tebusan untuk kebebasannya dari masa lalu. "Saya tidak bisa, Bu. Saya juga tidak punya uang. Saya cuma ditampung di sini," jawab Randy, berusaha tegas meski jantungnya berdebar kencang. Trauma akan sosok Astrid masih kuat. "Ditampung? Jadi kamu cuma seperti asisten? Kasihan. Tapi kan pasti dikasih uang saku, dong. Sedikit-sedikit terkumpul juga. Atau, kamu bisa pinjam dulu ke majikanmu itu. Bilang saja buat biaya sekolah, buat kebutuhanmu. Mereka pasti kasih." Saran yang licik itu membuat mual Randy bertambah. Astrid tidak berubah. Ia tetap sama, hanya strateginya yang lebih halus. "Tidak. Saya tidak akan melakukan itu. Jangan hubungi saya lagi." Randy menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia memblokir nomor itu segera. Tapi itu bukan akhir. Beberapa hari kemudian, pesan singkat dari nomor lain masuk. "Randy, ibu sakit.
butuh obat. Kasihanilah ibu. Kamu satu-satunya keluarga ibu. Disertai foto buram yang sepertinya diambil dari internet, menunjukkan seseorang yang terbaring di tempat tidur. Randy hampir termakan. Rasa iba yang ditanamkan ayahnya untuk selalu menolong sesama bergejolak. Tapi ingatannya pada tatapan dingin Astrid saat mengusirnya, pada amplop Rp10.000, pada kwitansi palsu hutang 300 juta, meredamnya. Ia menghapus pesan itu dan kembali memblokir. Konflik dari masa lalu itu ia pendam sendiri. Ia tak berani bercerita pada Pak Widodo atau Ibu Clara. Takut dianggap merepotkan, membawa masalah. Takut mereka berpikir ia memang anak bermasalah, seperti mungkin yang dikatakan Astrid dulu. Randy memilih fokus pada hal di depan mata. Persiapan tes masuk universitas dan magang kecil-kecilan di perusahaan Pak Widodo. Namun, sementara Randy berjuang melawan hantu dari masa lalunya, musuh baru mulai menunjukkan taring dari dalam rumah itu sendiri. Musuhnya bernama Kevin. Kevin adalah pacar Adele, anak dari seorang pengusaha properti yang cukup dikenal. Tampan, bergaya, dan sangat percaya diri, atau lebih tepatnya, arogan. Sejak Randy hadir, perhatian Adele yang biasanya terpusat padanya, kini seringkali tersita oleh proyek sosial orang tuanya, seperti yang ia sebut. Kevin melihat Randy bukan sebagai anak terlantar, tetapi sebagai ancaman potensial. Suatu sore, saat Randy sedang asyik belajar coding di laptopnya di ruang keluarga, Kevin datang berkunjung. Ia langsung mencium kesempatan. "Wah, lagi sibuk apa nih, Ren? Ngerjain PR?" tanya Kevin dengan nada sedikit merendahkan, sambil mengambil posisi di sofa bersandar, kaki disilangkan. "Belajar untuk ujian masuk, Mas Kevin," jawab Randy sopan, tidak ingin konflik. "Oh, mau kuliah? Bagus, bagus. Mimpinya masuk mana? Universitas negeri? Waduh, kompetitif loh. Butuh biaya besar juga." Pandangannya menyapu ruangan mewah. "Tapi untunglah kamu sekarang di sini. Bisa minta tolong Pak Widodo buat carikan jalur, ya?" "Pasti bisa." Ucapan itu penuh racun. Mengimplikasikan Randy tidak mampu, dan hanya mengandalkan koneksi. Randy hanya diam, berusaha mengabaikannya. "Dengar-dengar kamu juga bakal magang di perusahaan Pak Widodo nanti?" Kevin melanjutkan, seolah obrolan santai. "Hati-hati, ya. Perusahaan besar itu jalannya licin. Banyak yang iri. Apalagi kalau ada orang, dadakan, yang dapat posisi karena, ya, kamu tahulah." Ia tersenyum sinis. Adele yang datang kemudian, malah tertawa kecil. "Ah, Kevin, jangan menakuti dia. Randy kan rajin. Mungkin nanti cuma dikasih posisi di gudang atau jadi office boy dulu, buat belajar." Rasa perih menusuk dada Randy. Kata-kata mereka adalah versi lain dari teriakan mandor di pasar dulu. Menganggapnya rendah, tidak mampu. Ia mengucapkan permisi dan pergi ke kamarnya. Di sanalah, amarah dan rasa frustrasi itu ia lampiaskan dengan meninju bantal. Ia tidak bisa melawan. Ia adalah tamu. Ia berhutang budi. Puncak konflik terjadi seminggu kemudian, saat Pak Widodo mengumumkan bahwa Randy akan magang di divisi IT Support perusahaan, bukan di gudang seperti yang Adele ejekan. "IT Support? Langsung?" Kevin mengernyit saat mendengar kabar dari Adele. "Itu kan akses ke banyak sistem. Dia baru kenal komputer berapa lama? Jangan-jangan..." "Jangan-jangan apa?" tanya Adele. "Ah, sudahlah. Mungkin aku terlalu khawatir. Cuma, kamu tahu kan latar belakangnya. Hidup di jalan, bertahan dengan cara apapun. Kadang, kebiasaan sulit dihilangkan." Kevin berkata dengan nada penuh arti. "Maksudmu?" Adele mulai termakan. "Maksudku, hati-hati dengan barang-barang berharga di rumah ini. Atau, data-data penting di perusahaan ayahmu. Dia kan jago elektronik. Bisa aja dia menyalin sesuatu." Bisik Kevin menanamkan benih kecurigaan. Adele, yang memang masih memiliki rasa tidak suka dan kecemburuan terselubung pada Randy, mulai terpengaruh. Ia menjadi lebih dingin,
lebih sering memeriksa barang-barang kecil miliknya. Ia juga mulai melindungi akses ke komputer Pak Widodo di rumah, dengan alasan takut terkena virus. Randy merasakan perubahan sikap Adele. Udara di rumah yang mulai hangat, tiba-tiba kembali membeku. Ia mendengar bisikan-bisikan antara Adele dan Kevin, melihat pandangan curiga yang kadang dilemparkan padanya. Beban ini bertambah dengan telepon-telepon ancaman terselubung dari Astrid yang kadang masih bisa masuk dari nomor baru. Suatu malam, setelah menerima pesan dari nomor tak dikenal, "Kamu tidak akan tenang, Nak. Ibu tahu kamu di mana." Randy terduduk di balkon kamarnya. Ia memandang bintang-bintang yang tak terlihat jelas karena polusi cahaya kota. Kelelahan bukan hanya fisik, tetapi mental. Ia terjepit di antara masa lalu yang ingin menelannya kembali dan masa kini yang seakan menerimanya dengan syarat. Apakah ia harus pergi? Meninggalkan kenyamanan ini demi menghindari konflik dan memberi ketenangan pada keluarga Widodo? Tapi kemana? Kembali ke jalanan? Atau membiarkan Astrid menang dengan mengusirnya untuk kedua kalinya? Dan yang lebih penting, apakah ia mampu bertahan di tengah kecurigaan Kevin dan Adele tanpa membuat Ibu Clara yang baik hati dan Pak Widodo yang mulai mempercayainya menjadi kecewa? Randy mengambil napas dalam. Di sakunya, ia meraba-raba komponen elektronik kecil yang ia selamatkan dari kotak perkakas lamanya dulu, sebuah resistor. Benda kecil yang punya fungsi penting dalam sebuah rangkaian. Mungkin, seperti resistor itu, keberadaannya di rumah ini untuk menguji dan menstabilkan sesuatu. Ia belum tahu apa. Tapi satu hal yang ia putuskan, ia tidak akan lari lagi. Ia sudah lari cukup jauh. Saatnya, seperti kata Pak Widodo, memilih menjadi pejuang atau pelari. Dan Randy memilih untuk bertahan. Tapi kali ini, dengan strategi yang lebih matang. Ia akan membuktikan bahwa kecurigaan Kevin itu salah, dan bahwa belas kasihan bukanlah satu-satunya alasan ia ada di sini. Pertempuran untuk diterima sepenuhnya baru saja dimulai, dan medan perangnya adalah kepercayaan, sesuatu yang lebih rapuh dan berharga daripada rumah megah manapun. Ruangan divisi IT Support di lantai 2 gedung perusahaan Widodo Group lebih mirip gudang yang teratur. Rak-rak penuh dengan server cadangan, kabel-kabel warna-warni yang menggantung seperti jungle gym, dan meja-meja panjang dengan monitor bekas yang masih menyala. Bau debu bercampur dengan aroma kopi kental yang tak pernah absen dari termos seorang senior. Suasana di sini berbanding terbalik dengan kemegahan lantai eksekutif di atasnya. Randy, dengan kemeja putih polos dan celana hitam sederhana, pakaian terbaik yang ia miliki, berdiri di depan meja seorang supervisor berbadan besar bernama Pak Anton. Anton adalah seorang yang bicaranya blak-blakan, dengan tatapan skeptis yang sudah terlatih untuk menilai orang baru. "Randy?" Yang dari atas itu. Anton menyapanya, tanpa jabat tangan, sambil mengunyah permen karet. Beberapa rekan kerja lain di ruangan itu melirik dengan penasaran dan sedikit sinis. Mereka sudah mendengar kabar, ada anak magang, khusus, titipan dari bos besar. Bukan rekrutan biasa. "Iya, Pak. Siap belajar," jawab Randy, berusaha terdengar percaya diri. "Belajar ya? Di sini bukan tempat belajar teori, Nak. Di sini tempat kerja. Kabel putus, server down, printer ngadat, user lupa password, itu menu harian kita. Bisa?" tantang Anton. "Saya akan coba sebaik mungkin, Pak." "Bagus. Meja lo di sana, pojok, dekat tumpukan kardus bekas. Laptop udah disediain. Spesifikasi jadul tapi masih bisa buat ngeremote. Tugas pertama, audit daftar aset IT di gudang logistik lantai 1. Semua komputer, printer, scanner, nomor seri, kondisi. Input ke spreadsheet ini. Deadline, besok jam 4 sore. Randy menerima sebuah tablet lawas dan sebuah flash drive berisi file. Pekerjaan yang melelahkan dan membosankan, tugas khas untuk anak magang. Tapi Randy tidak mengeluh. Ia justru melihatnya sebagai kesempatan. Mengenal perusahaan dari akar rumputnya, gudang. Gudang logistik Widodo Group adalah dunia yang sama sekali berbeda. Suasananya panas, berisik, dengan forklift yang berlalu lalang dan karung-karung barang yang ditumpuk tinggi. Para pekerja di sini, dari kepala gudang hingga kuli angkut, adalah orang-orang lapangan yang bicara kasar dan tidak punya waktu untuk formalitas.
Kepala gudang, seorang pria kekar bernama Bang Joni, langsung mengetesnya. Magang? Dari IT? Biasanya kalian cuma dateng, colokin laptop, lalu kabur bilang, sudah. Di sini masalahnya bukan cuma software. Nak, debu, lembab, kabel digigit tikus, colokan dicuriin buat ngecas HP, itu masalah kita. Randy hanya mengangguk. Ia mulai bekerja, mencatat satu persatu. Tapi ia tidak hanya mencatat. Ia mengamati. Ia melihat seorang pekerja menghabiskan 15 menit hanya untuk mencari dokumen pengiriman di tumpukan kertas yang acak-acakan. Ia melihat sistem pelabelan barang yang masih manual dan rawan salah. Ia melihat antrian panjang di satu printer yang sering macet, sementara printer lain di ujung ruangan jarang dipakai. Di sela-sela audit, ia membantu seorang kulit tua yang sedang kesulitan memasang kabel listrik untuk kipas angin darurat. Randy, dengan pengalamannya memperbaiki barang di pasar, dengan cepat memperbaikinya. Wah, pinter juga lu, puji kuli itu. Kabar kecil itu mulai menyebar. Anak magang IT yang bisa turun tangan. Saat deadline audit tiba, Randy tidak hanya menyerahkan spreadsheet. Ia juga menyerahkan sebuah catatan kecil untuk Pak Anton, berisi beberapa poin observasi sederhana tentang inefisiensi di gudang yang berkaitan dengan teknologi. Anton awalnya mengerutkan kening, lalu tertarik. Observasi? Nanti kita lihat. Ujian sebenarnya datang 2 minggu kemudian. Sebuah insiden besar terjadi. Sistem inventori utama yang terhubung ke gudang mendadak crash. Data stok barang untuk pengiriman penting ke klien besar hilang. Panik melanda dari lantai gudang hingga ke manajemen. Pak Widodo sendiri turun tangan memantau. Tim IT Support, termasuk Anton, berusaha mati-matian mencari sumber masalah. Server baik-baik saja. Koneksi jaringan stabil. Tapi data tidak sinkron. Klien sudah menunggu di pelabuhan, truk tertahan, denda mengancam. Di tengah kepanikan, Randy yang sedang berada di gudang untuk perbaikan rutin, mendapat informasi dari Bang Joni. Tadi pagi ada anak magang dari admin yang iseng colokin flash drive dia ke komputer stok buat print tugas kuliah. Abis itu komputernya lemot, terus mati. Flash drive. Potongan informasi itu seperti petir. Randy ingat, sistem keamanan IT di perusahaan cukup ketat, tapi mungkin ada loophole di komputer-komputer lama di gudang yang tidak diperbarui. Ia menghubungi Anton. Pak, boleh saya cek komputer yang di meja administrasi gudang? Yang dekat pintu masuk. Ngapain? Lagi cari sumber masalah di server, bukan di klien. Hardik Anton yang sudah stres. Tapi Pak, kata Bang Joni, ada yang pakai flash drive pribadi tadi pagi di komputer itu. Bisa jadi ada virus atau malware yang menyebar ke jaringan lokal dan mengganggu sinkronisasi data. Randy menjelaskan dengan cepat, mencoba terdengar meyakinkan. Anton terdiam sejenak. Kamu yakin? Tidak yakin, Pak. Tapi worth to try. Daripada kita cari di awan padahal masalahnya di tanah. Di ujung telepon, Anton menghela napas. Oke, coba. Tapi jangan bikin makin parah. Dengan izin itu, Randy mengisolasi komputer administratif itu dari jaringan. Ia melakukan scan manual dengan antivirus portable yang ia bawa di flash drive-nya sendiri, yang berisi tools legal. Benar. Komputer itu terjangkit sebuah ransomware varian sederhana yang menyebar via jaringan dan mengacak-acak file data tertentu, termasuk file inventory. Masalahnya ditemukan, tapi belum selesai. Data tetap rusak. Backup terakhir dari sistem itu adalah seminggu yang lalu. Tidak akurat. Bang Joni, yang sudah mulai percaya pada Randy, memberi masukan. Kita tuh masih punya buku catatan manual harian. Ren. Ditulis tangan. Dari Senin kemarin sampai hari Rabu pagi. Tapi banyak banget. Dan acak-acakan. Buku catatan manual. Ide muncul di kepala Randy. Bang, boleh pinjam buku catatannya dan kamar kecil yang sepi? Saya coba sesuatu. Di sebuah ruang istirahat kecil, Randy membuka laptopnya. Ia tidak bisa memulihkan data yang terenkripsi dengan cepat. Tapi ia punya ide lain. Ia membuat sebuah skrip sederhana dengan Python, bahasa pemrograman yang ia pelajari secara otodidak di perpustakaan dulu. Skrip itu adalah sebuah program input data semi-otomatis.
Ia memfoto setiap halaman buku catatan manual dengan ponselnya, pinjam dari Bang Joni, lalu menggunakan teknik OCR sederhana untuk mengekstrak teksnya ke dalam spreadsheet. Hasilnya tidak sempurna, banyak kesalahan ketik dan format kacau. Tapi itu lebih cepat daripada mengetik manual. Ia bekerja tanpa henti selama 3 jam, dibantu oleh 2 admin gudang yang ia minta untuk memverifikasi data yang sudah masuk. Mereka terkesima dengan cara kerja Randy yang tenang dan tekun di tengah kepanikan. Sementara itu, tim Anton berhasil membersihkan malware dan memperbaiki jaringan. Saat sistem kembali hidup, mereka butuh data yang valid untuk di-upload. Dan data itu datang dari Randy, sebuah file spreadsheet berisi data stok 3 hari terakhir, hasil rekonsiliasi antara catatan manual dan sisa data digital yang selamat. Data itu diunggah. Sistem inventory kembali berfungsi. Truk-truk bisa berangkat hanya tertunda 4 jam, masih dalam toleransi klien setelah negosiasi alot dari tim sales. Setelah badai reda, Pak Widodo memanggil Anton ke ruangannya. Siapa yang menemukan sumber masalahnya dari komputer di gudang? Tanyanya. Anak magang itu, Pak Randy. Dia juga yang bantu rekonsiliasi data pakai catatan manual. Cukyam, kreatif. Akui Anton, masih tak percaya. Dan ide input data dengan OCR itu darinya juga. Sepertinya iya, Pak. Dia bikin program kecil-kecilan sendiri. Pak Widodo mengangguk perlahan. Ia lalu memanggil Randy. Pemuda itu masuk dengan wajah lelah namun lega. Masih ada bekas debu di lengan bajunya. Kerja yang bagus, Randy. Bukan karena kamu menyelesaikan masalah besar, tapi karena kamu menggunakan logika, mengamati lapangan, dan tidak takut mengambil inisiatif dengan resiko yang kamu hitung. Pujian dari Pak Widodo langsung dan bernas. Anton bilang kamu juga punya catatan observasi tentang inefisiensi di gudang. Randy, sedikit grogi, mengangguk. Iya, Pak. Beberapa ide sederhana. Seperti sistem pelabelan barang dengan QR Code yang bisa di-scan pakai HP biasa, dan penempatan printer yang lebih strategis. Tuliskan. Buat proposal sederhana. Saya ingin melihatnya. Ucap Pak Widodo. Lalu, dengan nada yang lebih personal, ia bertanya, ada yang meragukanmu di sana? Randy terdiam. Ia ingat pandangan sinis awal Anton, bisikan-bisikan rekan lain. Awalnya ada, Pak, tapi saya pikir itu wajar. Wajar memang. Tapi kamu sudah membuktikan bahwa kamu bukan di sini karena belas kasihan. Kamu di sini karena potensimu. Kata-kata itu seperti pengakuan resmi pertama. Sebuah legitimasi. Kabar tentang anak magang ajaib yang menyelamatkan pengiriman dari gudang menyebar cepat. Di rumah, Ibu Clara memeluknya bangga. Adele mendengarnya dengan ekspresi rumit, antara tak percaya dan tersinggung karena kekasihnya, Kevin, yang juga magang di divisi berbeda, tak pernah mendapat pujian langsung dari ayahnya. Tapi bagi Randy, kemenangan terbesar bukanlah pujian dari Pak Widodo. Melihat Bang Joni dan kawan-kawan di gudang memberinya high five dan memanggilnya, Mas Ren, dengan nada hormat, itulah yang paling berharga. Ia telah melewati ujian pertamanya. Ia tidak hanya diterima, tetapi ia mulai dihormati karena kontribusinya yang nyata. Namun, seperti resistor yang ia simpan, keberhasilannya justru memicu panas yang lebih besar pada sirkuit lain. Pujian untuk Randy adalah bara bagi kecemburuan Kevin, dan air bagi benih kecurigaan yang telah ia tanam di benak Adele. Ujian pertama di dunia kerja mungkin telah berhasil dilalui, tetapi ujian yang jauh lebih licik dan berbahaya sedang dipersiapkan di dalam rumah yang ia sebut sebagai keluarganya yang baru. Keberhasilan Randy di perusahaan menjadi angin segar bagi Pak Widodo dan Ibu Clara. Namun bagi Adele, itu adalah badai yang mengancam kenyamanan dunianya. Kevin, sang kekasih, pandai memanipulasi badai itu menjadi tornado yang merusak. Kamu lihat kan, Del? Ayahmu memujinya di depan semua orang. Anak magang jenius. Cela Kevin suatu sore di kamar Adele. Suaranya rendah namun penuh bisa. Padahal, kita berdua tahu dari mana asalnya. Apa dia benar-benar jenius? Atau cuma tahu cara mengambil hati? Adele yang sedang merias wajah di depan cermin, berhenti sejenak. Ayah memang jadi sering membicarakannya. Ibu juga. Rasanya, rumah ini jadi lebih banyak tentang dia. Itu karena mereka kasihan,
Sayang, bujuk Kevin, mendekati pundak Adele. Mereka kehilangan anak lelaki, dan sekarang datanglah anak lelaki yang terlantar dan rajin. Dia memainkan perannya dengan sempurna. Tapi kamu anak kandung mereka, anak angkat mereka yang sah. Kamu yang seharusnya menjadi pusat perhatian, bukan dia. Kata-kata Kevin menusuk tepat di titik terlemah Adele. Rasa tidak amannya sebagai anak angkat, dan trauma tersembunyi bahwa kasih sayang orang tuanya bisa dialihkan. Randy, tanpa sengaja, telah menjadi katalis bagi ketakutan lamanya itu. Apa yang harus aku lakukan? Ibu benar-benar sayang padanya, keluh Adele. Kamu tidak perlu melakukan hal buruk. Cukup, buka mata mereka. Tunjukkan bahwa berlian kasar itu masih bisa melukai. Bahwa dia bukan malaikat yang mereka kira. Senyum Kevin tipis dan penuh perhitungan. Kamu tahu liontin mutiara pemberian almarhum nenekmu yang selalu Ibu Clara simpan di lemari atas? Yang jarang dipakai karena terlalu berharga. Adele menatapnya melalui cermin. Liontin itu? Ibu sangat mencintainya. Kenapa? Bayangkan jika liontin itu hilang. Dan bayangkan jika ada satu orang di rumah ini yang punya akses kemana-mana, yang tahu nilai barang, dan yang punya masa lalu, kurang beruntung. Adele terkesiap. Kamu gila? Itu menuduh tanpa bukti. Siapa bilang menuduh? Kita hanya menciptakan situasi di mana kecurigaan akan tumbuh dengan sendirinya. Liontin itu tidak akan benar-benar hilang. Hanya berpindah tempat untuk sementara. Cukup lama untuk membuat pertanyaan-pertanyaan muncul. Kevin mendekatkan bibirnya ke telinga Adele. Dan saat kecurigaan sudah menggumpal, siapa yang akan mereka percayai? Kamu, putri mereka, atau anak jalanan yang mereka kenal belum setahun? Perlawanan dalam diri Adele melemah. Rasa cemburu, ketakutan, dan pengaruh halus Kevin akhirnya menang. Ia mengangguk. Perlahan, sebuah rencana licik pun disusun. Keesokan harinya, Adele melaksanakan rencananya. Saat Randy sedang magang dan Ibu Clara pergi arisan, Adele mengambil liontin mutiara itu dari brankas kecil tersembunyi di lemari Ibu Clara. Dengan hati berdebar, ia menyembunyikannya di dalam sela-sela rak buku di perpustakaan rumah, di belakang deretan ensiklopedia tebal yang jarang disentuh. Tempat yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun, kecuali seseorang yang suka menjelajah dan membaca, seperti Randy. Malamnya, saat keluarga berkumpul untuk makan malam, Adele memulai sandiwaranya. Ibu, aku mau pinjam liontin mutiaramu buat acara amal besok. Boleh? Yang peninggalan nenek itu, pinta Adele dengan manis. Ibu Clara tersenyum. Tentu, sayang. Nanti ibu ambilkan. Setelah makan, Ibu Clara menuju kamarnya. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan wajah sedikit bingung. Aneh, aku tidak menemukannya di tempat biasa. Mungkin ibu taruh di tempat lain? Coba diingat-ingat. Saran Pak Widodo. Pencarian pun dimulai. Seluruh kamar Ibu Clara dibongkar, lemari diperiksa. Liontin itu tak juga ditemukan. Kekhawatiran mulai membayangi wajah Ibu Clara. Barang itu memiliki nilai sentimental yang sangat tinggi. Terakhir ibu pakai kapan? Tanya Adele, pura-pura membantu mencari. Terakhir, waktu pernikahan sepupumu setahun lalu. Sejak itu disimpan. Aku yakin taruhnya di kotak ini. Ibu Clara hampir menangis. Ada yang masuk ke kamar ibu hari ini? Tanya Pak Widodo. Nada suaranya mulai serius. Hanya pembantu yang bersih-bersih pagi. Tapi Sumira, pembantu utama, sudah bertahun-tahun di sini. Tidak mungkin. Ibu Clara terdiam. Pandangannya, hampir tak sengaja, tertuju pada Randy yang dia mengamati dari ambil pintu. Suasana berubah. Keheningan yang tegang menyelimuti ruangan. Adele, dengan akting sempurna, berkata, Mungkin jatuh ke balik lemari atau terselip di karpet? Atau, ia berhenti, seolah tak tega melanjutkan. Atau apa, Adele? Tanya Pak Widodo. Atau, mungkin ada yang tidak sengaja melihat dan tertarik, lalu, meminjamnya tanpa bilang. Adele melirik cepat ke arah Randy, lalu menunduk. Maksudmu, mencuri?
Suara Pak Widodo keras. Bukan mencuri, yah? Mungkin hanya pinjam. Tapi lupa bilang. Adele berusaha terdengar membela, namun justru semakin mengarahkan kecurigaan. Randy merasa seluruh darah di tubuhnya membeku. Ia memahami arah pembicaraan itu. Tatapan Ibu Clara yang bingung kini bercampur dengan pertanyaan. Tatapan Pak Widodo menjadi tajam, mengamati. Ia merasa seperti kembali ke pasar, dikelilingi oleh teriakan dan tuduhan tanpa bukti. Saya tidak mengambil apa-apa, Bu, Pak, ucap Randy, suaranya tegang namun jelas. Tidak ada yang menuduhmu, Nak, kata Ibu Clara, tapi nada suaranya lemah, tak meyakinkan. Kita semua stres. Liontin itu pasti ketemu, tambah Pak Widodo, tapi matanya masih memeriksa sekeliling ruangan, seolah mencari petunjuk. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Randy. Kehilangan Liontin menjadi bayangan yang menghantui rumah. Ibu Clara berusaha bersikap normal, tetapi ada jarak yang tiba-tiba muncul, sebuah kewaspadaan yang tak terucap. Pembantu-pembantu lain mulai berbisik-bisik. Adele semakin sering menghindari kontak mata, seolah malu atau takut. Kevin, yang kebetulan berkunjung, menambahkan bensin. Rumah sebesar ini, Del, banyak orang keluar masuk. Sekarang ada orang baru. Wajar jika ada barang yang raib. Ayahmu harusnya pasang CCTV lebih banyak. Ucapan itu ia lontarkan dengan suara yang sengaja didengar oleh Randy yang lewat di koridor. Randy merasa terperangkap. Setiap tatapan terasa seperti tuduhan. Setiap senyuman Ibu Clara terasa dipaksakan. Ia tidak bisa membela diri tanpa terdengar defensif. Tidak bisa mencari Liontin tanpa terlihat seperti mencoba menutupi sesuatu. Tekanan itu memengaruhi segalanya. Di perusahaan, konsentrasinya buyar. Ia melakukan kesalahan kecil dalam perbaikan jaringan, sesuatu yang tak pernah terjadi. Anton memperingatkannya. Kamu kenapa, Ren? Bawaannya melamun terus. Maaf, Pak. Ada masalah di rumah, jawab Randy jujur. Masalah? Hati-hati, Nak. Jangan sampai masalah pribadi bikin reputasimu yang sudah susah dibangun jadi hancur. Nasihat Anton. Reputasi. Kata itu mengiang di telinga Randy. Di rumah, reputasinya sebagai anak yang jujur dan rendah hati sedang diuji. Di perusahaan, reputasinya sebagai pegawai potensial juga terancam. Ia terjepit. Suatu malam, di balkon kamarnya, Randy memandangi kota yang berkelap-kelip. Rasa lelah yang mendalam menghinggapi jiwa muda itu. Mungkin Kevin dan Adele benar. Mungkin ini bukan tempatnya. Kehadirannya justru membawa masalah, mengganggu kedamaian keluarga yang telah memberinya segalanya. Pikiran untuk pergi, untuk kedua kalinya dalam hidupnya, mulai menguat. Lebih baik ia mundur dengan hormat sebelum tuduhan itu menjadi lebih nyata, sebelum ia melihat kekecewaan sejati di mata Ibu Clara dan Pak Widodo. Air mata kesal dan frustasi menitik di pipinya. Ia kalah. Kalah oleh permainan kotor yang tidak pernah ia pahami. Kalah karena kepercayaan adalah barang mewah yang ternyata mudah sekali retak. Ia membuka laci meja kerjanya. Di sana, ada amplop kosong dan beberapa lembar uang tabungan kecil dari honor magangnya. Cukup untuk menyewa kosan sederhana beberapa bulan dan hidup sangat hemat. Mungkin itulah jalannya. Pergi diam-diam, tinggalkan surat terima kasih, dan kembali berjuang sendiri. Setidaknya, dengan begitu, ia tidak akan merepotkan siapapun lagi. Ia mulai merapikan barang-barangnya, sebuah tindakan yang terasa tragis karena familiar. Hanya kali ini, yang ia kemas bukan hanya pakaian, tetapi juga kepingan-kepingan harapan dan rasa memiliki yang baru mulai melekat. Keputusan itu hampir final. Sebelum ia benar-benar mengemas ranselnya, ia memandang foto Pak Widodo dan Ibu Clara yang dengan bangga ia letakkan di meja. Mereka adalah orang baik. Dan jika ada satu hal yang diajarkan ayahnya, jangan pernah lari dari orang baik hanya karena orang jahat. Tapi, bagaimana caranya bertahan ketika senjata satu-satunya, yakni kejujuran, ternyata tumpul tak mempan melawan skenario yang telah dipersiapkan dengan rapi? Randy tidak tahu. Yang ia tahu, ia harus membuat keputusan sebelum fajar. Apakah menjadi pelari, atau tetap sebagai pejuang yang mungkin akan tersungkur lebih sakit lagi?
Konflik di dalam rumah megah ini tidak tampak, tidak berisik. Namun kekuatannya untuk menghancurkan jiwa ternyata jauh lebih dahsyat daripada teriakan mandor di pasar atau hujan deras di emperan toko. Ini adalah perang psikologis. Dan Randy merasa dirinya hanya seorang prajurit dengan pedang kayu di medan perang baja. Malam itu, Randy tidak bisa memejamkan mata. Setiap suara rumah, derit kayu, dengung AC, langkah penjaga malam, terasa seperti detak jam yang menghitung mundur. Ranselnya sudah setengah terisi, tergeletak di lantai seperti sebuah makam bagi mimpinya yang baru bertunas. Surat yang ia coba tulis untuk Pak Widodo dan Ibu Clara berantakan di keranjang sampah, penuh dengan coretan dan kata-kata yang terasa selalu tidak tepat. Terima kasih, terdengar hampa. Maaf, terasa seperti pengakuan bersalah. Pikiran untuk pergi bergulat dengan suara kecil yang mengingatkannya pada obrolan dengan Pak Widodo setelah insiden di gudang. Kamu di sini karena potensimu. Apakah potensi itu begitu rapuh sehingga bisa hancur oleh sebuah liontin yang hilang? Suara lain, suara ayahnya yang sekarat, bergema lebih dalam. Jadilah kuat. Apakah kuat berarti bertahan di tengah tuduhan palsu? Atau kuat berarti berani memilih untuk pergi demi menghindari kerusakan yang lebih besar? Fajar mulai menyapu gelapnya langit dengan warna kelabu. Keputusan harus dibuat. Dengan hati terasa seperti dibalut timah, Randy memutuskan untuk pergi. Lebih baik ia yang mundur daripada melihat kepercayaan itu benar-benar runtuh. Ia akan mencari kosan dekat kampus, fokus pada kuliahnya nanti, jika ia masih mendapat beasiswa dari Widodo Group, dan bekerja paruh waktu. Ia akan hidup dengan cara yang tidak mencurigakan siapapun. Ia mengangkat ranselnya. Rasa sakit di dadanya nyata. Perpisahan kali ini lebih berat daripada saat meninggalkan rumah Astrid. Saat itu ia pergi dengan amarah dan kepahitan. Kini, ia pergi dengan rasa terima kasih yang terpotong dan penyesalan yang dalam. Saat ia membuka pintu kamarnya dengan perlahan, berusaha tidak membuat suara, ia melihat secari kertas terlipat tergeletak di bawah pintu. Tulisan di depannya rapi dan tegas. Randy, tolong temui saya di ruang kerja sebelum jam 7 pagi. Widodo. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ini panggilan terakhir sebelum pengusiran resmi? Atau ada hal lain? Rasa penasaran dan sisa sedikit harapan memaksanya untuk membatalkan rencana perginya. Ia menaruh ranselnya di balik pintu, lalu berjalan menyusuri koridor sunyi menuju ruang kerja Pak Widodo. Pintu ruang kerja itu terbuka. Pak Widodo sudah duduk di belakang mejanya, memandangi layar laptop. Ia tidak mengenakan jas, hanya kaos polo dan celana chino. Penampilannya lebih santai, namun raut wajahnya serius. Masuk, Randy. Tutup pintunya, ucapnya tanpa menoleh. Randy melakukan perintah itu, lalu berdiri tegak di depan meja, siap menerima vonis. Pak Widodo akhirnya menatapnya. Matanya tajam, mengamati. Kamu terlihat lelah dan stres. Saya baik-baik saja, Pak. Jangan berbohong. Saya bisa melihatnya. Sejak liontin itu hilang, kamu seperti orang yang berjalan di atas pecahan kaca. Pak Widodo menyilangkan tangannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Pertanyaan itu langsung ke inti. Randy terkejut. Apakah Pak Widodo bisa membaca pikirannya? Ia memilih untuk jujur. Ini mungkin kesempatan terakhirnya. Semalam saya berpikir untuk pergi, Pak. Pergi. Pak Widodo mengernyit. Mengapa? Karena saya tidak ingin menjadi sumber masalah. Karena saya merasa kehadiran saya mengganggu. Karena saya takut Bu Clara dan Bapak mulai meragukan saya. Kata-kata itu meluncur deras, penuh kelegaan sekaligus kepedihan. Pak Widodo mengangguk perlahan, seolah telah menduga. Jadi, kamu memilih untuk lari. Ini bukan lari, Pak. Ini untuk kebaikan semua orang, bantah Randy lemah. Itu namanya lari, Nak. Suara Pak Widodo tegas namun tidak menghakimi. Kamu pikir dengan pergi, masalah selesai? Ibu Clara akan terus sedih kehilangan liontinnya, dan rasa bersalah karena telah mendorong kamu pergi akan menghantuinya. Aku akan kehilangan seorang calon pemimpin potensial yang sudah kubuktikan integritasnya di lapangan. Dan kamu akan kembali ke titik awal,
dengan luka baru dan keyakinan bahwa kebaikan selalu berakhir dengan kecurigaan. Setiap kata seperti palu yang menempa logam di hati Randy. Ia terdiam, tak mampu membantah. Sebelum kamu memutuskan untuk pergi, lanjut Pak Widodo, menekan sebuah tombol remote kecil di mejanya. Sebuah panel tersembunyi di dinding terbuka, menampilkan monitor besar. Aku ingin kamu melihat sesuatu. Di layar, terpampang rekaman video CCTV hitam putih, dengan timestamp dari beberapa hari yang lalu, tepatnya hari kehilangan Liontin. Rekaman itu diambil dari sudut langit-langit di koridor luar kamar Ibu Clara. Randy menatap dengan fokus. Ia melihat dirinya sendiri di rekaman itu, keluar dari kamarnya dan menuju dapur di pagi hari. Ia melihat Ibu Clara keluar rumah dengan sopir. Lalu, beberapa menit kemudian, Adele muncul. Gadis itu melongo ke kiri kanan dengan gestur yang agak mencurigakan, lalu masuk ke kamar Ibu Clara. Beberapa saat kemudian, ia keluar dengan tangan mengepal erat, menyembunyikan sesuatu di balik lengannya. Ia kemudian berjalan cepat menuju arah perpustakaan. Randy menahan napas. Rekaman kedua, dari sudut perpustakaan, menunjukkan Adele memasuki ruangan, mendekati rak buku, dan dengan cepat menyelipkan sesuatu yang berkilat ke belakang deretan ensiklopedia. Liontinnya di perpustakaan, gumam Randy, tak percaya. Pak Widodo mematikan monitor. Wajahnya dingin, tapi ada kekecewaan yang mendalam di matanya. Sudah saya ambil kemarin malam. Ibu Clara belum tahu. Saya ingin melihat seberapa jauh ini akan berjalan. Randy terduduk di kursi di hadapannya. Kakinya lemas. Jadi, Bapak tahu dari awal? Tapi kenapa? Kenapa membiarkan semua ini? Membiarkan saya disalahkan? Suaranya bergetar antara lega dan sakit. Karena aku ingin tahu, Nak, jawab Pak Widodo, tatapannya menembus. Aku ingin tahu apakah kamu seorang pencuri atau seorang pejuang. Apakah kamu akan diam saja dan menelan tuduhan itu? Atau melawan? Apakah kamu akan tetap berintegritas meski terpojok? Atau membenarkan kecurigaan mereka dengan berlaku curang untuk membela diri? Randy menghela napas panjang. Dan apa kesimpulan Bapak? Kesimpulanku, ucap Pak Widodo, sambil berdiri dan berjalan mendekati jendela, adalah bahwa kamu hampir memilih untuk lari. Itu membuatku kecewa. Randy menunduk, rasa malu membara. Tapi, lanjut Pak Widodo, berbalik, itu juga yang membuatku mengerti betapa berat tekanan yang kamu tanggung. Kamu memilih untuk pergi bukan karena bersalah, tetapi karena kamu lebih peduli pada ketenangan keluarga ini daripada pada pembelaan atas namamu sendiri. Itu, sebuah pengorbanan yang bodoh, tapi tulus. Dan di dunia yang penuh dengan orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri, ketulusan seperti itu langka. Jadi, Bapak tidak berpikir saya yang mengambilnya. Randy, aku adalah seorang yang membangun bisnis dari nol. Aku sudah bertemu dengan semua jenis orang, dari yang paling licik sampai yang paling jujur. Aku bisa membaca bahasa tubuh, pola pikir. Tuduhan terhadapmu tidak masuk akal dari awal. Motifnya apa? Uang? Kamu tidak pernah meminta uang lebih. Untuk dijual? Kamu punya akses ke barang yang lebih mudah dan tidak sentimental. Itu adalah jebakan yang dibuat dengan emosi, bukan logika. Dan yang paling bisa memanipulasi emosi di rumah ini saat ini adalah Kevin, dengan dukungan Adele yang sedang diombang-ambingkan rasa tidak amannya. Semua analisis itu meluncur dengan gamblang. Randy terpana. Selama ini, Pak Widodo bukanlah seorang yang hanya diam. Ia mengamati, menganalisis, dan menunggu waktu yang tepat. Lalu, apa yang akan Bapak lakukan? Tanya Randy. Pertama, kamu akan mengembalikan liontin ini kepada Ibu Clara. Dengan caramu sendiri. Kedua, kamu tidak akan pergi. Kamu akan bertahan. Dan ketiga, Pak Widodo berjalan kembali ke mejanya. Kamu akan menghadapi Adele dan Kevin. Bukan dengan konfrontasi kasar, tapi dengan menunjukkan bahwa kamu lebih kuat dari permainan kotor mereka. Aku akan memberimu kesempatan untuk itu. Bagaimana caranya? Dengan menjadi dirimu sendiri. Teruslah berprestasi. Teruslah jujur. Dan biarkan waktu serta tindakanmu yang membuktikan siapa dirimu sebenarnya.
Adele akan datang sendiri ketika dia sadar. Dan untuk Kevin, sebuah senyum tipis muncul di wajah Pak Widodo. Dia akan menghadapi konsekuensinya sendiri. Ayahnya adalah mitra bisnis kecil saya. Saya sudah mulai meninjau ulang kontrak kerja sama kita. Randy terdiam, mencerna semuanya. Beban yang selama ini menghimpit dadanya seolah menguap, digantikan oleh rasa lega yang amat sangat dan kekaguman. Pak Widodo bukanlah seorang penyelamat yang naif. Ia adalah seorang jenderal yang bijak, yang tahu kapan harus turun tangan dan kapan harus membiarkan prajuritnya belajar bertarung. Jadi, pilihannya masih sama, kata Pak Widodo, kembali ke pertanyaan awalnya. Apakah kamu pejuang atau pelari? Tapi sekarang, kamu sudah tahu medan sebenarnya dan siapa musuhmu. Pilihan ada di tanganmu. Randy berdiri. Tubuhnya terasa lebih ringan, tekadnya mengkristal. Ia melihat ke arah ransel di balik pintu kamarnya, lalu menatap mata Pak Widodo. Saya memilih untuk bertahan, Pak, dan berjuang. Kali ini, tidak ada keraguan dalam suaranya. Ia sudah melewati titik terendahnya. Pengusiran kedua yang hampir ia lakukan pada dirinya sendiri, telah digagalkan oleh sebuah kebijaksanaan dan kepercayaan yang lebih dalam dari yang ia kira. Ia meninggalkan ruang kerja dengan langkah pasti. Ia akan mengembalikan liontin itu. Ia akan menghadapi semua ini. Dan ia akan membuktikan, terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia pantas mendapat tempat di hati keluarga ini, bukan karena belas kasihan, tetapi karena siapa dirinya. Pertempuran belum selesai, tapi kini ia tahu, ia tidak sendirian. Ada seorang jenderal yang mempercayainya, dan itu sudah cukup untuk mengubah seorang pelari potensial menjadi pejuang sejati. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela perpustakaan rumah, menyoroti debu-debu yang berputar pelan di udara. Randy berdiri di depan rak buku, jantungnya berdegup kencang. Di tangannya, tergeletak liontin mutiara pemberian almarhum nenek Ibu Clara. Ia ditemani Pak Widodo yang diam-diam mengamati. Bagaimana caramu menemukan? Ini akan menentukan segalanya, Randy, bisik Pak Widodo. Jika kamu menyerahkannya sambil menuduh Adele, itu akan jadi perang terbuka dan Ibu Clara akan hancur. Jika kamu berpura-pura menemukannya secara tidak sengaja, itu terlalu kebetulan dan tidak menyelesaikan akar masalah. Randy memandang liontin itu, lalu melihat rak buku. Saya punya ide, Pak. Tapi saya butuh Ibu Clara dan Adele ada di sini. Beberapa menit kemudian, Ibu Clara yang masih terlihat murung dan Adele yang penuh pertahanan berdiri di ruang perpustakaan. Kevin tidak ada. Pak Widodo sengaja tidak mengundangnya. Ada apa, ya? Randy bilang ada sesuatu yang penting, tanya Adele, menghindari tatapan Randy. Randy yang akan menjelaskan, jawab Pak Widodo, duduk di kursi santai, memberikan panggung pada Randy. Randy menarik napas dalam. Bu, adik. Ia memulai, menggunakan sebutan, adik, untuk pertama kalinya pada Adele, yang membuat gadis itu menoleh terkejut. Saya tahu Bu Clara masih sangat sedih kehilangan liontin ini. Ia mengangkat tangannya, menunjukkan liontin mutiara yang tergantung di jarinya. Ibu Clara terkesiap, tangan menutup mulut. Randy, itu, di mana kamu menemukannya? Adele pucat pasi, matanya membelalak, penuh ketakutan dan kebingungan. Ia menatap Randy, seolah menunggu sebuah tuduhan yang akan menghancurkannya. Saya menemukannya di sini, Bu. Di perpustakaan. Randy berjalan perlahan menuju rak buku. Selama beberapa hari ini, selain stres, saya juga berpikir, siapapun yang menyembunyikan liontin ini, pasti punya alasan. Bukan untuk mencuri, karena tidak dijual. Tapi mungkin, sebagai lelucon yang keterlaluan, atau, ia menatap Adele sejenak, atau karena ada perasaan lain yang membuat orang itu bertindak tanpa berpikir panjang. Adele menunduk, tangannya menggenggam erat ujung bajunya. Saya ingat, beberapa hari yang lalu, saya dan Adele pernah berdebat kecil di perpustakaan tentang buku ini. Randy meraih sebuah ensiklopedia tebal tentang sejarah seni. Adele bilang saya tidak akan mengerti seni klasik, karena latar belakang saya. Waktu itu, saya kesal dan buru-buru merapikan buku-buku yang berantakan. Saya rasa, tanpa sengaja,
Liontin ini mungkin tersangkut di antara buku-buku yang sedang berantakan itu dan tanpa sadar terbawa saat saya merapikan, lalu terselip di balik rak. Ceritanya lancar, memadukan fakta, debat, dengan fiksi, penemuan. Ibu Clara mendekat, mengambil liontin itu dengan tangan gemetar. Air mata mengalir di pipinya. Jadi, ini hanya kecelakaan? Bukan dicuri. Saya yakin bukan dicuri, Bu, kata Randy tegas. Tapi ini pelajaran bagi saya untuk lebih hati-hati. Dan, mungkin bagi kita semua, untuk lebih berkomunikasi. Supaya hal kecil tidak jadi besar karena prasangka. Pandangannya beralih ke Adele, penuh arti. Adele berdiri kaku. Ia tahu Randy berbohong untuk menyelamatkannya. Ia tahu Randy tahu kebenarannya. Namun, alih-alih menuduh, Randy justru memberinya jalan keluar yang menjaga harga dirinya dan menyelamatkan keluarga dari badai. Rasa malu, bersalah, dan sebuah keheranan yang dalam membanjiri dirinya. Pak Widodo, yang menyaksikan dari kursinya, tersenyum kecil. Randy telah memilih jalan yang lebih bijaksana, bukan balas dendam, tetapi rekonsiliasi dengan memberikan kesempatan untuk introspeksi. Terima kasih, Randy, bisik Ibu Clara, memeluknya erat. Kamu tidak tahu betapa berartinya ini bagiku. Ia kemudian memandang Adele. Dan kamu, Adele, jangan terlalu keras pada Randy. Dia keluarga kita sekarang. Adele hanya bisa mengangguk. Suaranya hilang di tenggorokan. Peristiwa liontin menjadi titik balik yang sunyi. Bagi Ibu Clara, itu adalah akhir dari sebuah kesedihan dan penguatan keyakinannya pada Randy. Bagi Adele, itu adalah awal dari sebuah pergolakan batin yang hebat. Adele mulai menghindari Kevin. Ia menolak teleponnya, membatalkan janji temu. Ketika Kevin akhirnya datang ke rumah, Adele menemuinya di taman dengan wajah dingin. Apa yang terjadi, Del? Kenapa kamu menjauhiku? Tanya Kevin, berusaha memegang tangannya. Adele menarik tangannya. Aku tahu kamu yang menyuruhku menyembunyikan liontin itu. Dan aku tahu Randy berbohong untuk menutupiku. Kevin tersentak, lalu menyembunyikannya dengan senyuman. Dia berbohong? Berarti dia pengecut. Tidak berani menuduh. Bukan pengecut, Kevin. Dia lebih baik daripadaku. Daripada kita. Suara Adele bergetar. Dia bisa menghancurkan aku. Tapi dia memilih tidak. Dia melindungi ibu. Melindungi ayah, bahkan melindungi aku. Apa yang kamu lakukan? Hanya menyebar racun. Aku melakukan itu untukmu, agar posisimu tidak tergantikan, hardik Kevin. Dengan cara menjatuhkan orang lain, dengan cara membuatku menjadi orang jahat. Adele menggeleng, air mata mulai menitik. Selama ini aku iri padanya karena aku takut kehilangan kasih sayang orang tua. Tapi yang justru hampir merusak segalanya adalah aku sendiri, dan kamu. Pergilah, Kevin. Aku tidak mau bertemu kamu dulu. Kevin pergi dengan wajah merah padam dan penuh kebencian. Kekasihnya telah lepas dari kendalinya, dan sumber masalahnya, Randy, justru muncul sebagai pahlawan. Sementara itu, Randy fokus pada satu hal, membuktikan diri. Proposal sistem QR Code untuk manajemen gudang yang ia tulis dengan sederhana namun detail, menarik perhatian Pak Widodo. Ia diberi tim kecil, seorang programmer junior dan seorang analis dari gudang, untuk mengembangkan Purwarupa. Randy tidak bekerja dari menara gembor. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di gudang bersama Bang Joni dan tim, memahami alur kerja hingga yang paling berantakan. Ia tidur larut untuk mempelajari coding yang lebih advance. Ia juga memanfaatkan pengetahuannya yang otodidak tentang hardware, merancang scanner QR Code sederhana yang bisa dihubungkan dengan smartphone biasa, agar tidak membebani biaya. Proyek kecil itu berhasil melampaui ekspektasi. Dalam sebulan, Purwarupa berjalan. Efisiensi waktu pencarian barang meningkat 40%. Kesalahan pengiriman turun drastis. Para pekerja gudang yang dulu skeptis, kini antusias karena sistem itu dibuat bersama mereka, bukan untuk mereka. Pada presentasi akhir di depan beberapa manajer menengah, Randy yang memimpin. Suaranya masih sedikit gugup, tetapi penjelasannya jernih,
disertai data nyata dari uji coba. Pak Widodo yang hadir sebagai pengamat hanya mengangguk-angguk, bangga. Ini baru langkah awal, kata Randy di akhir presentasi. Sistem ini bisa dikembangkan untuk seluruh rantai pasok, dan yang terpenting, ia dibangun dengan masukan dari orang-orang yang benar-benar menggunakannya setiap hari. Usai presentasi, Anton, bosnya di It-Support, menepuk pundaknya. Lu memang bukan orang biasa, Ren. Bener-bener handal. Kata handal itu menyebar dari mulut ke mulut di perusahaan. Randy tidak lagi dikenal sebagai anak magang titipan bos, tetapi sebagai Randy dari gudang yang bikin aplikasi QR Code itu. Di rumah, perubahan juga terjadi. Adele mulai mendekat, awalnya dengan kikuk. Ia meminjamkan buku kepada Randy, menanyakan progres kuliahnya. Suatu sore, ia bahkan membawakan Randy secangkir kopi ke kamarnya. Untuk balas budi, kata Adele, canggung. Tidak perlu balas budi, adik. Kita kan keluarga, jawab Randy sambil tersenyum, menerima kopinya. Kata keluarga dari mulut Randy, kali ini tidak lagi terasa seperti pisau bagi Adele, tetapi seperti obat. Ia tersenyum kecil. Noda bersalah di matanya mulai memudar perlahan. Ibu Clara menyaksikan interaksi ini dengan hati berbunga. Suasana rumah yang sempat keruh dan penuh kecurigaan, kini dipenuhi oleh kehangatan yang lebih autentik. Pak Widodo, di ruang kerjanya, mendapatkan laporan bahwa kontrak dengan perusahaan ayah Kevin tidak akan diperpanjang karena pertimbangan strategis dan nilai integritas. Sebuah pesan tegas yang tidak perlu diucapkan keras-keras. Randy telah melewati titik terendahnya dan bangkit. Ia tidak hanya mendapatkan kembali kepercayaan, tetapi juga menghormatinya dengan prestasi nyata. Ia tidak hanya bertahan, tetapi berkembang. Kebangkitannya bukanlah sebuah kemenangan yang gemuruh, melainkan sebuah pencapaian yang tenang namun kokoh, seperti akar pohon yang semakin dalam menghunjam ke tanah, siap menopang pertumbuhan yang lebih tinggi. Dan pengalaman pahit tentang Leontin telah mengajarkannya pelajaran berharga. Terkadang, kekuatan terbesar bukanlah dalam membongkar kebohongan, tetapi dalam memiliki kemurahan hati untuk memberi kesempatan memperbaiki kesalahan. Kini, dengan landasan yang lebih solid, Randy siap menghadapi tantangan berikutnya. Tantangan yang mungkin datang dari luar, dari masa lalunya yang gelap yang belum sepenuhnya berakhir. Keberhasilan proyek QR Code dan promosi Randy menjadi koordinator tim IT khusus untuk efisiensi operasional membuat namanya mulai dikenal di kalangan yang lebih luas di perusahaan. Sebuah artikel kecil di majalah internal perusahaan, yang biasanya membahas prestasi manajer senior, kali ini menyoroti inovasi dari bawah, kisah magang yang mengubah gudang. Fotonya yang sederhana, tersenyum ringan di antara rak-rak gudang bersama Bang Joni, terpampang di halaman kedua. Bagi orang-orang di dalam perusahaan, itu adalah kisah inspirasi. Bagi seseorang yang sedang memantau dari jauh dengan mata lapar, itu adalah sinyal hijau. Astrid, ibu tiri Randy, kini hidup dalam keadaan yang jauh lebih mengenaskan daripada yang bisa dibayangkan Randy. Setelah usaha suami barunya bangkrut dan meninggalkannya dengan segunung hutang, ia terpaksa menjual semua perhiasan dan barang berharganya. Ia tinggal di sebuah kontrakan kumuh di pinggiran kota yang berbeda, hidup dari uang pesangon yang semakin menipis dan pekerjaan serabutan yang tak menentu. Artikel itu, yang tanpa sengaja ia lihat di ponsel bekas seorang kenalan yang masih bekerja di sektor sejenis, bagai petir di siang bolong. Randy, jadi orang penting, gumamnya, matanya menyala dengan campuran rasa iri, sesal, dan harapan yang liar. Ia membesarkan zoom pada foto Randy. Pakaiannya rapi, wajahnya penuh keyakinan. Berbeda sekali dengan pemuda kurus dan putus asa yang ia usir dulu. Dia pasti dapat gaji besar. Dia pasti punya segalanya sekarang. Rencana licik yang dulu ia gagalkan dengan telepon dan pesan mengiba, kini harus diganti dengan strategi yang lebih berani, lebih frontal. Ia harus memanfaatkan rasa malu publik. Jika Randy tidak mau membantunya secara sukarela, ia akan memaksanya dengan ancaman terhadap reputasi yang baru saja dibangun dengan susah payah itu. Ia mengumpulkan sisa uangnya untuk membeli pakaian yang paling lusuh namun terlihat menyedihkan, dan naik angkutan umum menuju kantor pusat Widodo Group. Gedung pencakar langit yang megah itu membuatnya merasa kecil sekaligus membangkitkan keserakahannya. Semua ini bisa jadi milik Randy, dan dengan begitu, sebagian harusnya jadi milikku,
bisik hatinya. Sementara itu, Randy sedang memimpin rapat kecil timnya di ruang meeting lantai 5. Mereka membahas perluasan sistem ke divisi pengadaan. Suasana profesional dan penuh semangat. Jadi, kita integrasikan data dari vendor langsung ke sistem kita, sehingga saat barang datang, QR code-nya sudah bisa langsung di-scan dan... Randy terhenti saat asistennya, Maya, membisikkan sesuatu di telinganya dengan wajah panik. Apa? Di mana? Di lobi utama, Mas. Dia teriak-teriak namamu. Bilang dia ibumu. Wajah Randy memucat. Darahnya seolah membeku. Anton, yang juga hadir dalam rapat, melihat perubahan itu. Ada masalah, Ren. Izin sebentar, Pak, kata Randy, berusaha tenang. Ia bergegas keluar, diikuti oleh Maya. Dari balik pintu geser yang menuju lobi, ia sudah mendengar suara itu. Suara yang dulu mengomel, memerintah, dan akhirnya mengusirnya. Kini, suara itu melengking penuh drama. Anak saya, Randy. Dia anak satu-satunya suami saya yang meninggal. Saya rawat dia sampai besar, habiskan darah dan air mata. Sekarang dia jadi orang kaya, tinggal di rumah mewah, kerja di gedung ini, tapi tega membiarkan ibunya hidup seperti pengemis. Lihat keadaan saya. Randy melihatnya. Astrid berdiri di tengah lobi marmer yang luas, dikelilingi oleh petugas keamanan yang berusaha menenangkannya dan puluhan karyawan yang berhenti beraktivitas, menonton dengan rasa ingin tahu dan canggung. Ia sengaja mengenakan baku yang sobek di bagian siku. Rambutnya sengaja dikerjai agar terlihat kusut. Air mata, atau mungkin bawang, mengalir di pipinya yang kotor. Randy, keluarlah. Hadapi ibumu. Jangan sembunyi di balik kemewahan orang lain. Teriak Astrid, matanya liar menyapu sekeliling, berharap melihat targetnya. Randy merasa lantai berputar. Rasa malu, kemarahan, dan ketakutan lama bergolak. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Reputasinya yang baru dibangun, kepercayaan dari Pak Widodo dan rekan-rekan, semua bisa hancur dalam sekejap oleh sandiwara busuk ini. Dia menarik napas dalam. Lari atau sembunyi bukan pilihan. Anton sudah berdiri di sampingnya. Itu ibumu? Yang dulu? Ibu tiri. Yang mengusir saya setelah ayah meninggal. Jawab Randy singkat, suaranya datar. Anton memandangnya dengan penuh pengertian. Kamu harus menghadapinya. Tapi jangan sendirian. Aku temani. Randy mengangguk. Dengan langkah berat namun pasti, ia melangkah keluar dari balik pintu. Saat ia muncul, seluruh mata tertuju padanya. Bisikan-bisikan semakin menjadi. Itu dia, Randy. Ih, ternyata anak durhaka. Jangan buru-buru menilai, lihat dulu. Astrid melihatnya. Sebuah kemenangan liar bersinar di matanya. Ia merangkak lebih dramatis, meski lantainya bersih. Nak, akhirnya kamu keluar. Lihat ibu. Lihat keadaan ibu karena kamu. Randy berhenti beberapa langkah darinya. Suaranya, meski bergetar, berusaha keras untuk tenang dan jelas, terdengar oleh yang lain. Ibu Astrid, saya sudah bilang lewat telepon, saya tidak bisa membantu ibu dengan cara ibu mau. Tidak bisa, atau tidak mau, kamu tega, nak, ayahmu dikubur akan menangis melihatmu. Teriak Astrid, memainkan kartu emosi. Ayah saya, kata Randy, kali ini lebih tegas. Meninggal dengan tenang karena tahu saya akan berusaha menjadi baik. Ayah saya juga akan sedih melihat ibu melakukan ini. Ia menatap mata Astrid, mencoba menembus sandiwaranya. Ibu tidak butuh bantuan saya. Ibu butuh perhatian. Dan ibu mendapatkannya dengan cara yang salah. Astrid terkesiap sejenak oleh ketenangan Randy. Ini bukan reaksi yang ia harapkan. Ia mengharapkan Randy panik, marah, atau menangis. Bukan ini. Ia harus meningkatkan tensi. Salah? Mana yang salah? Ibu meminta hak ibu. Kamu hidup enak karena warisan dari orang tua angkatmu yang kaya itu. Seharusnya kamu berterima kasih pada ibu yang sudah membesarkanmu. Bagian ibu mana? Ia mulai meronta-ronta,
membuat petugas keamanan harus lebih menahannya. Keributan itu menarik perhatian lebih banyak orang. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel. Randy tahu, ini akan menjadi bahan gosip dan bisa bocor ke media sosial. Reputasi perusahaan dan dirinya taruhannya. Tepat pada saat ketegangan memuncak, sebuah suara yang dalam dan penuh wibawa menggema di lobi. Apa yang terjadi di sini? Pak Widodo berdiri di pintu lift eksekutif, didampingi oleh dua asistennya. Wajahnya seperti batu, tidak terbaca. Ia berjalan mendekati kerumunan. Orang-orang memberi jalan. Astrid, melihat orang yang tampak sangat berkuasa, langsung mengubah target. Anda pasti majikannya Randy. Tolong, Pak, tegur anak saya ini. Dia durhaka. Pak Widodo memandang Astrid sekilas, lalu menatap Randy. Randy, apa yang terjadi? Randy, dengan kepala tegak, menjawab, "Ini Ibu Astrid, ibu tiri saya, Pak. Beliau membutuhkan bantuan dan merasa saya wajib memberikannya." "Dan kamu tidak mau membantu ibumu?" tanya Pak Widodo, sengaja memberi panggung. "Saya mau membantu, Pak. Tapi bukan dengan uang tunai yang akan habis dalam sekejap. Saya tawarkan sebelumnya untuk membantunya mencari kerja atau program pelatihan, tapi beliau menolak. Beliau hanya mau uang." Jawaban Randy jujur dan masuk akal bagi yang mendengar. Astrid menyadari simpati mulai bergeser. Itu bohong. Dia tidak menawarkan apa-apa. Dia hanya ingin membuang saya. Pak Widodo mengangkat tangan. "Cukup." Suaranya tidak tinggi, namun memotong semua suara. "Ini adalah tempat kerja, bukan pengadilan atau sinetron." "Ibu," ia menatap Astrid, "jika Anda memiliki klaim terhadap Randy, itu adalah urusan keluarga dan hukum. Bawalah ke jalur yang benar, pengadilan. Jangan membuat keributan di sini." Tapi saya tidak punya uang untuk pengacara." "Dia yang punya," ratap Astrid. "Kalau begitu," kata Pak Widodo dengan dingin, "Anda bisa mengajukan gugatan secara prodeo dengan bantuan hukum gratis. Jika klaim Anda benar, pengadilan akan memutuskan. Tapi jika Anda terus mengganggu ketertiban dan merusak nama baik orang lain di sini, saya akan meminta staf keamanan untuk menahan Anda karena penganiayaan dan pencemaran nama baik." Ancaman itu diucapkan dengan sangat tenang, namun mematikan. Astrid terpana. Ia tidak menyangka akan berhadapan dengan seseorang yang begitu tangguh dan tidak terbujuk oleh drama. Pak Widodo menoleh ke Randy. "Randy, selesaikan ini dengan baik. Tapi ingat, kamu tidak berhutang apapun pada siapapun yang telah menyakitimu di masa lalu. Keluarga sejati tidak akan memerasmu seperti ini." Pesan itu jelas, untuk Randy dan untuk semua yang hadir. Ia kemudian memberi isyarat pada kepala keamanan. "Tolong antarkan tamu ini keluar dengan sopan. Dan berikan dia kartu kontak lembaga bantuan hukum yang bisa dia hubungi jika ingin menempuh jalur yang benar." Astrid diarak keluar, masih mencoba meronta dan berteriak, namun sudah kehilangan momentum. Pertunjukannya gagal total. Randy berdiri di tengah lobi yang kini sunyi, masih gemetar. Rasa malu itu masih ada, tapi ada juga rasa lega yang luar biasa. Pak Widodo mendekatinya, menepuk pundaknya. "Kamu tadi bersikap sangat dewasa. Sekarang, fokuslah pada pekerjaanmu. Biarkan hukum dan waktu yang berbicara." Namun, kerusakan telah dimulai. Beberapa video keributan itu sudah terunggah di grup-grup WhatsApp internal, dan mulai merembes keluar. Musuh bisnis Pak Widodo yang sedang bersaing ketat untuk sebuah tender pemerintah, dengan cepat menangkap peluang ini. Malam itu, sebuah narasi mulai beredar di platform media sosial dan blog bisnis. Anak Mas Widodo Group ternyata bermasalah, dituduh durhaka oleh ibu miskin. Artikel itu memelintir fakta, menampilkan Astrid sebagai korban dan Randy sebagai anak angkat yang tega. Ujian terbesar Randy tidak lagi tentang keahlian atau integritas di dalam, tetapi tentang bagaimana melindungi namanya dari badai publik yang penuh kebohongan. Dan kali ini, senjata terbaiknya mungkin bukan lagi kode program atau ketulusan hati, tetapi ketabahan dan strategi menghadapi dunia yang seringkali lebih suka pada sensasi daripada kebenaran. Pertarungan melawan masa lalu yang menghantui ternyata belum berakhir. Ia justru masuk ke babak yang lebih kejam, perang reputasi di depan publik.
Gemuruh skandal di media sosial dan blog bisnis itu bagai tsunami kecil yang menghantam dinding kokoh Widodo Group. Artikel-artikel bernada sensasional dengan judul seperti "Di balik kesuksesan, kisah kelam anak angkat CEO", dan "Ibu tiri terlantar versus anak emas konglomerat" menyebar cepat. Musuh bisnis Pak Widodo, PT Cakrawala Mitra, memanfaatkannya dengan cerdik, membayar buzzer untuk memperbesar narasi bahwa keluarga Widodo tidak punya hati dan Randy adalah anak durhaka. Di dalam perusahaan, bisikan-bisikan mulai muncul lagi. Beberapa karyawan yang iri dengan kenaikan cepat Randy mulai menyebarkan keraguan. Dari awal aku curiga, orang jalanan kok bisa langsung dipercaya, gumam seorang manajer muda dari divisi pemasaran. Randy merasa dunia yang baru ia bangun kembali goyah. Setiap tatapan di koridor terasa menghakimi. Ia mencoba fokus kerja, tetapi produktivitasnya turun. Ia bahkan menemukan komentar-komentar buruk di bawah postingan perusahaan tentang inovasi di media sosial. Ibu Clara khawatir, terus membelanya di lingkaran pertemanannya, tetapi pengaruhnya terbatas. Pak Widodo, bagaimanapun, tidak panik. Ia memanggil Randy ke ruang kerjanya yang kini menjadi ruang perang. Ini bukan lagi tentang kamu, Randy. Ini serangan terhadap perusahaan dan nilai keluarga kita. Mereka menggunakan ceritamu sebagai senjata. Kita harus melawan dengan senjata yang sama, cerita. Tapi cerita yang benar. Ia mengerahkan tim humas internal dan firma hukum terbaiknya. Langkah pertama bukanlah membela diri di media sosial, tetapi mengumpulkan fakta. Seorang investigator swasta yang dipercaya ditugaskan untuk menelusuri kehidupan Astrid beberapa tahun terakhir. Pola hidupnya, hutang-hutangnya, kebiasaannya. Tim hukum mengumpulkan dokumen, akta kematian ayah Randy, surat-surat kepemilikan rumah yang dijual Astrid, hingga testimoni tetangga lama mereka di kampung. Sementara itu, Pak Widodo mengadakan rapat terbatas dengan direksi. Kita akan menggelar konferensi pers kecil. Bukan untuk membantah omongan kosong, tapi untuk memaparkan fakta. Dan Randy, ia menatapnya, kamu yang akan berbicara. Randy gugup. Saya, Pak? Bukankah lebih baik Pak atau tim humas? Tidak. Ini tentangmu. Orang perlu melihatmu, mendengar langsung darimu. Mereka perlu melihat ketulusan di matamu, bukan sekadar pernyataan tertulis dari perusahaan. Ini risikonya besar. Tapi jika dilakukan benar, ini akan membersihkan namamu sekali dan untuk selamanya. Randy setuju. Ia dilatih selama 2 hari oleh tim humas untuk berbicara dengan tenang, jelas, dan faktual, tanpa emosi berlebihan. Pesannya harus kuat. Ia tidak membenci Astrid, tetapi tidak bisa membiarkan kebohongan merusak segalanya. Hari H pun tiba. Konferensi pers diadakan di sebuah ruangan function hall hotel berbintang. Undangan terbatas hanya untuk media-media terpercaya. Saat Randy masuk didampingi Pak Widodo dan pengacara, sorotan kamera menyilaukan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan blazer, terlihat muda namun tegas. Pak Widodo membuka dengan pernyataan singkat tentang komitmen perusahaan terhadap integritas dan keluarga, lalu memberikan panggung kepada Randy. Randy berdiri di podium, menghadapi puluhan pasang mata dan lensa kamera. Tangannya berkeringat. Tetapi suaranya tidak goyah saat ia mulai berbicara, dengan ditemani slide presentasi di belakangnya. Ibu dan Bapak, terima kasih hadir. Saya di sini bukan sebagai karyawan Widodo Group, tetapi sebagai Randy, seorang anak yang ingin meluruskan kebenaran. Ia menceritakan kisahnya dengan jernih, masa kecil bahagia dengan ayahnya, kehadiran Astrid, penyakit ayahnya, dan pengusiran pahit itu. Ia menunjukkan salinan dokumen, amplop kosong yang dulu ia terima, yang ia simpan sebagai pengingat, foto rumah lamanya yang dijual oleh Astrid berdasarkan data notaris. Lalu, slide berganti ke data investigasi. Foto-foto Astrid beberapa bulan lalu masih mengenakan perhiasan mewah, bukti transaksi judi online yang besar, serta kesaksian video tersembunyi dari tetangga kontrakannya yang mengatakan, Ibu Astrid sih sering bilang kalau mau cari duit dari anak tirinya yang sekarang sukses. Katanya, itu hak dia. Yang paling mengguncang adalah kesaksian via video call dari seorang mantan rekan bisnis suami baru Astrid. Ibu Astrid tahu suaminya bangkrut. Mereka merencanakan cara mendekati Randy untuk mendapat uang, karena dengar dia diangkat keluarga kaya. Ruang konferensi senyap.
Narasi yang terbangun bukan lagi tentang anak durhaka, tetapi tentang seorang pemuda yang bertahan dari pengkhianatan dan seorang ibu tiri yang manipulatif. Bukan kebencian yang membawa saya ke sini, lanjut Randy, suaranya lebih lembut namun berisi. Saya berterima kasih pada Ibu Astrid, karena pahitnya pengusiran itu membuat saya belajar berdiri. Tapi saya tidak bisa membiarkan kebohongan dan pemerasan emosi ini terus berlanjut. Saya tawarkan kepada Ibu Astrid jalan lain, rehabilitasi dari kecanduan judi dan pelatihan kerja melalui yayasan keluarga kami, dengan syarat dia menghentikan semua fitnah ini dan mau berubah. Jika tidak, kami akan mengambil langkah hukum yang tegas untuk pencemaran nama baik dan pemerasan. Pernyataan itu berimbang, tegas terhadap kebohongan, namun masih membuka pintu maaf dengan syarat. Media terkesima. Ini bukan drama saling hancur, tetapi sebuah tanggapan dewasa dan bertanggung jawab. Beberapa hari kemudian, dampaknya jelas. Media-media yang awalnya memuat gosip, kini memuat artikel analisis dengan judul "Dari Korban ke Pemenang, Ketangguhan Randy Melawan Pemerasan Emosional." Public opinion berbalik. Citra Widodo Group justru naik karena dinilai melindungi karyawan dan berprinsip tegas terhadap ketidakbenaran. Astrid, yang dikepung oleh bukti-bukti dan ancaman hukum yang nyata, akhirnya menyerah. Melalui pengacaranya, ia menyatakan menarik semua tuduhan dan meminta maaf secara tertulis. Ia juga, dengan malu dan terpaksa, menerima tawaran program rehabilitasi dan pelatihan kerja dari Yayasan Widodo, pilihan satu-satunya yang tersisa. Beberapa minggu setelah badai reda, Randy menemui Astrid untuk terakhir kalinya. Bukan di rumah mewah, tetapi di sebuah kafe sederhana dekat pusat pelatihan. Astrid terlihat lebih tua, tanpa riasan, pakaiannya sederhana namun rapi. Arogansinya telah menguap, digantikan oleh kelelahan dan penyesalan yang tampak nyata. "Mengapa kamu masih mau menolongku?" tanya Astrid, tidak berani menatap mata Randy. "Karena janji saya pada ayah. Dan karena saya percaya semua orang pantas dapat kesempatan untuk berubah, meski sulit," jawab Randy. "Tapi ini kesempatan terakhir, Bu. Program ini ketat. Jika ibu bolos atau kembali ke kebiasaan lama, bantuan akan dihentikan, dan ibu benar-benar sendirian." Astrid mengangguk. Air mata mengalir tanpa drama kali ini. Aku minta maaf, Randy. Untuk segalanya. Aku serakah dan jahat. Aku tega." Suaranya lirih, penuh penyesalan sejati yang tak bisa ia palsukan lagi. Randy melihatnya. Rasa sakit di hatinya belum sepenuhnya hilang, tapi ia memilih untuk tidak membiarkannya menggerogoti hidupnya lagi. "Saya terima permintaan maaf Ibu. Tapi maaf bukan berarti lupa. Mari kita jalani hidup masing-masing dengan lebih baik mulai sekarang." Ia menyerahkan sebuah amplop, berisi uang saku untuk bulan pertama dan jadwal pelatihan, lalu beranjak pergi. Kali ini, ia tidak melihat Astrid bersujud. Hanya seorang wanita yang patah, ditinggalkan oleh semua keserakahannya sendiri, akhirnya memulai perjalanan panjang untuk memperbaiki diri. Berjalan keluar dari kafe, Randy menarik napas dalam-dalam. Udara terasa lebih ringan. Ia telah mengalahkan hantu terbesar dari masa lalunya, tidak dengan balas dendam, tetapi dengan kebenaran, ketegasan, dan anugerah pemberian kesempatan kedua yang diberikan dengan syarat. Pertempuran terberatnya telah usai. Ia tidak hanya memenangkan perang reputasi, tetapi juga memenangkan perdamaian dalam dirinya sendiri. Kini, dengan masa lalu yang telah ia urus dengan tuntas, jalan menuju masa depan sebagai bagian seutuhnya dari keluarga Widodo, dan sebagai calon pemimpin yang dihormati, terbentang luas di hadapannya. Ia siap mewarisi bukan hanya harta, tetapi terlebih nilai-nilai dan tanggung jawab yang menyertainya. Dan warisan itulah yang sesungguhnya tak ternilai harganya.